Sini kumpul, kita bakal nonton orang paling santai sedunia. Cowok ini bangun di dalam kandang besi, tanpa baju, tanpa arah. Pas noleh dia lihat banyak banget tawanan lain yang siap dijual jadi budak. Tapi Jin santai banget lihat ginian. Pas ada cewek bandit datang bawa makanan, dia cuma berdiri santuy terus ngerobek kandang besi itu kayak lagi nyobek kertas. Gila kan? Lihat besi hancur gitu aja cewek itu langsung pucat pasi takut dibunuh. Tapi bukannya dihajar jagoan, kita malah nyembuhin dia. Ternyata dia cuma dimanfaatin bandit karena adiknya diculik dan disandera. Jadi Jin langsung gas mau habisin semua preman kampungan itu detik ini juga. Dia jebol pintu sampai terbang langsung ngenai bandit pertama di depan mata. Dan dia sama sekali nggak peduli kalau dia lagi telanjang bulat. Jin bantai mereka satu persatu nyisain tumpukan bandit yang udah babak belur. Preman lain cuma bisa shock dan nggak berkutik sama sekali. Dia terlalu cepat dan overpower. Akhirnya Jin sampai ke bos mereka. Si bos yang katanya paling kuat di daerah itu malah ciut nggak berani ngelawan. Pas lihat anak buahnya dihabisin, dia langsung ngemis minta ampun dan nawarin harta atau budak. Tapi jagoan kita masa bodoh, dia beresin sisa kroconya dan jalan makin dekat. Si bos bandit bingung setengah mati. Kekuatannya nggak mempan dan kenapa cowok telanjang ini kuatnya nggak ngotak. Jin cuma natap dia kayak lagi lihat kecoa terbang. Sadar bentar lagi tamat, si bos lari buat ngeluarin kartu as terakhirnya, kandang isi monster buas. Dia yakin banget Jin bakal mati dimakan. Tapi pas monsternya nyerang, Jin nahan pukulannya dengan gampang. Bos itu makin melongo. Belum pernah ada manusia nahan serangan monster pakai tangan kosong. Ternyata fisik Jin itu setara manusia. Super. Nggak cuman itu dong. Dia langsung ngeluarin kekuatan dewa dan hancurin monsternya pakai tembakan energi laser. Habis kelar, dia balik badan buat ngasih paham bos bandit itu atas semua dosa-dosanya. Kalian pasti penasaran kan kenapa dia sekuat ini? Perhatikan baik-baik. Semuanya bermula 100 juta tahun lalu. Bencana dahsyat turun ke bumi, menyapu bersih seluruh manusia di dunia. Awal mula petaka ini dari virus misterius yang bikin hewan-hewan bermutasi. Berubah jadi makhluk buas mengerikan yang nantinya dipanggil koruptor. Dalam beberapa tahun aja, wabahnya nyebar super cepat, sampai umat manusia kehilangan 99% populasinya. Sisa-sisa manusia yang masih hidup berusaha mati-matian buat bertahan dan melawan balik. Sialnya langsung kelihatan kalau senjata perang biasa sama sekali nggak mempan lawan monster itu. Karena udah putus asa, manusia mulai eksperimen ke kaumnya sendiri. Dari semua percobaan, cuma Jinshu satu-satunya subjek yang berhasil sukses. Di samping itu, ilmuwan juga bikin virus penawar dari mesin nano buat benerin lingkungan bumi yang hancur. Punya kekuatan baru yang nggak ada tandingannya, Jin resmi jadi pahlawan super penyelamat dunia ini. Dia selalu maju lindungin sisa-sisa manusia yang masih hidup. Tapi sayangnya semua itu sia-sia. Mereka udah telat. Dan akhirnya bahkan manusia terakhir pun mati. Karena nggak ada lagi yang bisa dilindungin, hidup Jin kerasa kehilangan arah, ngerasa gagal jalani tugas utamanya. Ya seenggaknya itu yang dipikirkan temennya ilmuwan bernama Kagura. Tapi Jin punya pemikiran yang beda banget. Buat dia masih ada alasan buat terus maju. Walau dia gagal nyelamatin populasi sekarang, dia yakin 100% kalau kekuatannya bakal sangat berguna buat generasi di masa depan. Dengan mesin nano yang terus kerja keras ngehapus efek para monster dari lingkungan dia, sangat optimis bumi bakal pulih lagi nantinya. Dan dia rela nunggu sampai hari itu tiba. Makanya Kagura masukin dia ke kapsul tidur panjang biar dia tetap hidup berabad-abad ke depan. Selama Jin tidur, nyenyak parah. Monster terus ngancurin planet. Tapi seiring puluhan tahun berubah jadi abad dan abad, jadi ribuan tahun, perubahan lingkungan bumi akhirnya mulai kelihatan makin gila. Makhluk mutasi yang ngeri itu pelan-pelan melemah, ngasih jalan buat spesies baru berkembang biak. Siklus evolusi ini terus berjalan sampai 100 juta tahun lamanya dan akhirnya bawa kita ke sebuah momen di mana 3 manusia setengah hewan lari panik dikejar monster buas. Coba kalian lihat ini, tebak apa yang mereka temuin. Mereka nemu reruntuhan kuno dan langsung ngumpet ke dalam sana. Monster iblis itu malah ikut nerobos masuk. Mentok di pojokan dan gak bisa kabur lagi, 3 orang ini udah pasrah bakal jadi makan malam si monster.
Di tengah keputusasaan cewek di grup itu teriak minta tolong berdoa biar dewa pelindung desa nyelamatin mereka. Ajaibnya doanya beneran didengar dan itu memicu bangkitnya jagoan kita yang udah rebahan di kapsul tepat di belakang mereka selama 100 juta tahun. Manusia kuno ini nembakin energi laser langsung bikin monsternya menguap. 3 orang itu cengong gak paham apa yang baru aja terjadi dan suasana makin absurd pas cowok telanjang bulat tiba-tiba muncul. Hal pertama yang dilakuin pria tanpa busana ini adalah nyari. Bajunya yang tersimpan rapi di brankas anti hancur buatan Kagura. Setelah nyalain lagi sistem lab kuno itu, dia baru sadar kalau dia udah jalan pintas 100 juta tahun ke masa depan. Walau waktu yang lama banget bikin datanya rusak beneran ajaib mesin ini masih bisa nyala. Kelihatannya virus mesin nano buatan Kagura sukses lakuin tugasnya bantai para monster koruptor dan bikin lab ini tetap awet. Dia juga nemuin kubus pesan dari teman lamanya meski isinya masih jadi misteri. Dia lalu noleh ke warga lokal itu lupa 100% kalau senjatanya lagi kena angin sepoi-sepoi. Pas sadar, ada anak-anak yang ngeliatin dia telanjang. Dia buru-buru pakai baju balik ganteng dengan gaya yang sama kayak jutaan tahun lalu. Nggak lama dia keluar lab bareng mereka dan langsung silau kena sinar matahari terik. Di ufuk, jujur aja dia nggak nyangka bakal lihat pemandangan secerah ini. Pemandangan di depannya beneran epik abis beda jauh banget sama dunia kiamat yang dulu dia tahu. Bocah-bocah itu langsung jalan balik ke desa mereka maksa sang dewa pelindung buat ikut. Tapi cowok kita malah sibuk sendiri mikirin dia lagi berhadapan sama makhluk apaan. Lagian umat manusia harusnya udah berubah jadi bahan bakar fosil sekarang. Manusia dengan telinga hewan ini pasti hasil evolusi jutaan tahun yang kecampur sama efek dari mesin nano. Belum lagi bocah-bocah ini ngomong pakai bahasa yang sama persis kayak manusia zaman Baheula dulu. Yang artinya mereka kemungkinan besar emang berevolusi dari akar yang sama. Dia ngenalin diri sebagai Jin Shadow dan minta dipanggil Jin aja. Terus cewek kuping kambing itu ngenalin dirinya sebagai Hakama Phil. Cowok mirip koala itu Danpo dan cewek kucing di sebelahnya itu Shandy. Hakama mutusin buat langsung lewati basa-basinya dan mulai narik Jin bilang kalau desanya udah deket banget. Dia ngebet pengen bawa pulang dewa pelindung baru mereka biar bisa ngusir penjajah. Tragisnya pas mereka sampai di sana desanya udah diserang dan hancur berantakan dengan banyak rumah yang dilalap api. Shandy langsung histeris lihat pemandangan kiamat itu dan lari panik nyari ibunya. Pas ngecek kerusakannya, Jin mikir bentar soal situasi kacau ini. Dia langsung nyadar seberapa rapuhnya benteng kota itu. Baik tembok, pembatas maupun rumahnya. Cuma dibuat dari kayu biasa. Detail ini aja udah ngebuktiin kalau peradaban baru ini teknologinya jauh banget tertinggal dibanding era manusia yang dia ingat. Masuk lebih dalam ke desa Jin lihat seorang wanita lagi mati-matian lawan monster aneh. Sekilas aja kelihatan wanita itu udah mau tumbang. Gimana menurut kalian jagoan overpower kita pasti bakal ngamuk kan? Sini kumpul kita saksikan hal gila. Monster di depannya persis koruptor jutaan tahun lalu. Tapi yang aneh bukan cuman itu. Hakama kecil ternyata tahu. Semacam teknik sihir yang bikin tubuhnya bersinar terang. Tapi aksinya ini nggak perlu. Jin melesat cepat dan langsung menghajar monster itu sampai babak belur. Cuma pakai satu tendangan maut. Dengan lincah dia menggendong nenek yang terluka dan kabur dari zona bahaya kasih Hakama kesempatan emas buat melancarkan serangan. Terakhirnya, Hakama menyalurkan sihirnya dan menembakkan bola api kecil tapi super mematikan resmi menumbangkan monster itu. Melihat bangkainya Jin makin yakin sama teorinya. Mesin nano di udara memang sudah melucuti kemampuan regenerasi tingkat dewa monster ini. Tapi yang bikin dia bingung gimana bisa gadis lokal menggunakan partikel nano yang sama. Jin nebak mereka menyerap mesin nano dari udara dan mengubahnya jadi sihir serangan persis kayak dia. Tapi masalah terbesarnya adalah, secara sejarah cuma manusia murni yang bisa mengendalikan teknologi itu. Dia langsung nanya ke nenek yang diselamatkannya penasaran apa semua orang di zaman ini punya, sihir sehebat itu. Si nenek nggak terlalu paham maksudnya, tapi dia tegaskan cuma segelintir orang pilihan yang bisa memakainya. Di budaya mereka cuma orang yang diberkahi, kekuatan ilahi yang diizinkan pakai sihir ini. Di desa mereka sendiri cuma ada 4 orang dengan keistimewaan itu.
Mendengar ini, Jin nggak perlu mikir. Keras buat paham. Kekuatan ilahi itu cuman istilah kuno mereka buat menyebut manipulasi mesin nano. Hakama lalu berlari mendekati wanita tua yang ternyata adalah neneknya dan panik nanyain warga desa lainnya, tapi ternyata mereka sudah dievakuasi. Tentu saja ini bikin mereka bertiga lega luar biasa meski si nenek masih sangat cemas kenapa anak-anak ini malah balik ke desa bahaya bukannya ikut evakuasi. Lagi pula, monster yang baru mereka lawan tadi itu cuman anakan dibanding monster dewasa raksasa yang lagi meneror area ini. Tiba-tiba, sebuah suara memecah ketegangan menenangkan si nenek kalau dia nggak perlu panik lagi soal. Perhatikan baik-baik bagian ini. Ada pendatang baru yang pede banget bilang bisa bantai monster raksasa itu sendirian. Si nenek kaget melihat wajah familiar ini di zona perang. Dia langsung nanya nasib warga lain. Prajurit rambut biru itu memastikan semua warga sipil sudah aman di penampungan. Ternyata pria tua yang menemani cowok rambut biru ini adalah ayahnya Hakama. Mereka reuni penuh haru, sang ayah langsung nanya dia kabur kemana. Gadis itu jujur ngaku pergi ke pintu tersegel yang bikin neneknya syok berat. Wanita tua itu marah besar Hakama nekat masuk ke wilayah terlarang. Menurut legenda lokal area di balik, pintu itu mutlak milik dewa pelindung desa. Karena Hakama kecil merasa sangat terancam oleh invasi monster, dia cuma mau minta bantuan sang dewa, dan dengan bangga dia menunjuk kalau dewa dari legenda mereka benar-benar berdiri tepat di sebelahnya. Wajar saja neneknya sangat skeptis menolak mentah-mentah mengakui pemuda asing ini sebagai pelindung ilahi mereka. Parahnya lagi, dari penampilannya mereka ngira MC kita ini spesies rendahan, jadi ngasih gelar suci ke dia itu konyol banget. Maju membela Shandi kecil meyakinkan kakak rambut birunya kalau Jin itu dewa asli. Tapi kakaknya yang rasis itu langsung meremehkan omongannya dan menunjuk langsung ke telinga manusia biasa milik Jin. Di sana siapapun tanpa ciri khas hewan dianggap makhluk rendahan. Menurut si kakak adiknya ini cuma terlalu naif dan salah paham. Tapi gadis kecil itu tetap ngotot bangga bilang pria ini gampang banget mengalahkan monster tadi. Sama sekali nggak peduli. Kakaknya meremehkan itu sombong bilang dia juga bisa bantai monster sama mudahnya. Dia lalu menatap Jin yang sudah kelihatan capek banget ngadepin omong kosong ini. Prajurit rambut biru itu mengancam Jin nyuruh dia pergi dari desa sekarang juga karena nggak ada tempat buat makhluk berdarah rendahan. Si cerewet ini melengos lewat depan Jin masih terus ngoceh. Dia terlalu belagu sampai nekat ambil misi berbahaya buat melawan invader raksasa itu sendirian. Ngomong dan ngomong si rambut biru. Sombong ini namanya SARS. Si nenek kelihatan panik banget melihat keputusan impulsif nan nekat yang baru aja dibuat SARS. Dia lalu beralih menatap Jin lagi. Walaupun dia masih masa bodoh soal identitas asli Jin, dia sadar bakal sangat kurang ajar kalau nggak ngucapin terima kasih tulus karena sudah diselamatkan. Setelah berterima kasih, dia minta satu bantuan terakhir buat mengawal anak-anak kembali ke penampungan, sementara dia mau menghentikan SARS, membuang nyawanya gara-gara arogan. Sudah bisa ditebak MCE kita menolak mentah-mentah. Kalian pasti mikir dia bakal pasrah kan? Oh tentu tidak. Harga dirinya diremehkan dan dia bakal pastikan mereka sadar 100% kalau dia bukanlah figuran numpang lewat, apalagi spesies rendahan. Adegan pun beralih ke danau terdekat tempat bersembunyinya monster raksasa yang sangat menjijikan. Itu, SARS akhirnya tiba di lokasi dan cowok ini sama sekali nggak gentar langsung ambil kuda-kuda tempur. Dengan tombak dan tubuhnya yang dialiri petir ala Zeus dia, melesat secepat kilat ke arah monster. Sebagai balasan makhluk sialan itu nekat melempar anak-anaknya sendiri sebagai peluru tajam. Untungnya, larva berlendir lemah ini jadi sasaran empuk buat tombak petir SARS. Jalur terbuka, SARS manfaatkan celah itu melompat tinggi dan melancarkan tebasan mematikan tepat di wajah si monster. Makhluk itu menjerit kesakitan luar biasa. Tapi tentu saja ini nggak bakal semudah itu. Benar saja SARS langsung syok berat saat luka. Monster itu mulai regenerasi instan. Kaget, prajurit rambut biru ini kaku ngasih celah buat serangan balik mematikan yang nggak sempat dihindari. Tapi sesuai dugaan, Jin turun tangan di detik terakhir gampang banget menangkis serangan raksasa itu seakan bukan apa-apa.
SARS yang tadinya super arogan seketika dihantam realita keras. Di depan mata dan pertunjukan baru dimulai. Monster melompat mundur buat serangan ganda. Tapi MC kita nggak ngasih makhluk itu kesempatan buat menyerang. Cuma pakai jentikan jari santai Jin meledakkan lubang besar tembus di daging monster. Si cowok sombong itu cuma melongo melihat aksi spektakuler tersebut. Segera setelahnya, anggota kelompok lain datang berlari ke tepi air. Mereka bahkan belum selesai ngambil napas dari lari kencang tadi, mulut mereka sudah nganga lagi kaget melihat pahlawan kita nahan monster raksasa pakai satu tangan meski ditekan kuat. Jin mulai bosan. Memutuskan untuk menyudahi semua ini. Dia menarik pinggang SARS dan melompat menjauh. Saat kamera menjauh, kita melihat monster raksasa itu benar-benar tertembus hancur oleh energi Jin. SARS dengan panik bilang serangan besar percuma kalau monsternya terus regenerasi tanpa batas. Untungnya Jin sudah memikirkan hal itu sejak awal. Disinilah, persisnya mesin nano sangat berguna secara aktif menetralisir regenerasi sel monster itu. Kerusakan yang dibuat SARS sebelumnya memang lumayan parah, tapi lukanya masih. Tahan napas kalian. SARS sekarang nyaris kena mental parah berusaha mencerna kemungkinan gila kalau cowok rendahan ini ternyata bisa saja. Yuk kumpul kita langsung bahas Jin buru-buru membantah kalau dia itu dewa pelindung mereka. Lucunya dia sama sekali nggak punya darah suci untuk gelar semegah itu. Tapi satu hal yang pasti, alasan dia masih hidup cuma satu. Melindungi umat manusia masa depan dan membantai monster yang ada di depannya ini. Sang monster mengamuk mengaum keras dan mengayunkan ekor raksasanya dengan beringas. Makhluk itu mati-matian berusaha meremukkan pahlawan lincah kita yang terus menghindar bagai air. Jin yang cerdas sudah punya strategi jitu. Dia langsung melumpuhkan pergerakan. Monster tersebut mengurungnya dalam kristal es kuning yang tebal. Sambil menyiapkan serangan mematikan untuk menghancurkan monster itu berkeping-keping, dia akhirnya memperkenalkan diri. Dia dengan tegas menyatakan dirinya sebagai monster yang lahir dari kebodohan tragis umat manusia. Dia adalah artefak hidup yang terbangun setelah 100 juta tahun tertidur. Senjata pamungkas yang diciptakan untuk membersihkan bumi dari ancaman mengerikan ini. SARS tentu saja nggak paham apa yang sebenarnya diucapkan cowok ini. Tapi satu-satunya yang dia pedulikan sekarang adalah mampukah Jin benar-benar membuktikan semua klaim gilanya itu. Oh, jelas Jin bisa. Lagi pula dia adalah hasil nyata dari eksperimen brutal dan tragis yang tak terhitung jumlahnya. Sebuah senjata super di luar nalar. Lahir dari sejarah berdarah umat manusia, dia adalah manusia sejati pertama terakhir dan satu-satunya yang tersisa di dunia ini. Selesai perkenalan Jin langsung melepaskan serangan energi yang begitu menyilaukan hingga seketika, membakar habis monster itu. Sinar serangannya luar biasa dahsyat, menembus lurus atmosfer bumi hingga ke ruang angkasa. 0% peluang buat monster sialan itu untuk bisa beregenerasi. Setelah monster itu resmi tewas jadi debu SARS sampai kehilangan kata-kata. Kesombongannya yang setinggi langit barusan benar-benar dihancurkan telak dan dilempar tepat ke depan wajahnya sendiri. Sementara itu, tanpa disadari oleh kelompok tersebut, ternyata ada seseorang yang diam-diam mengawasi cowok kita dengan sangat teliti dari balik semak-semak. Wanita misterius ini awalnya murni diutus cuma untuk mengintai jenis, musuh baru di danau. Coba perhatikan baik-baik. Dia jelas nggak nyangka bakal seberuntung ini melihat monster jenis lain sedang beraksi. Sejauh yang dia tahu, bahkan pasukan elit tingkat atas dari kesatria suci di ibu kota pun nggak akan berani maju sendirian melawan ancaman sebesar itu. Tapi pemuda tak dikenal ini justru membuatnya terlihat sangat mudah, bagai membalikan telapak tangan. Sang mata-mata, saking semangatnya sampai nggak bisa menyembunyikan rasa antusiasnya. Dia harus melaporkan semua yang baru saja dia lihat ke gilda miliknya. Sore harinya, Jin akhirnya mendengarkan pesan hologram berusia jutaan tahun yang ditinggalkan oleh sahabatnya Kagura. Teman digitalnya ini memulai pembicaraan dengan menyadari bahwa jutaan tahun pasti telah berlalu pada saat Jin benar-benar menonton rekaman pesan ini. Akibat lompatan waktu yang sangat jauh ini, Kagura sangat penasaran seperti apa masa depan bumi dan apakah lingkungan planet ini benar-benar sudah pulih. Tanpa basa-basi, dia langsung menyampaikan kabar buruknya.
Para koruptor jahat itu tidak akan pernah benar-benar punah sekalipun dunia ini sudah pulih drastis. Dan jujur saja, fakta itu sudah cukup jelas karena Jin baru saja selesai bertarung melawan salah satu dari mereka. Kagura mengungkapkan bahwa saat Jin dalam hibernasi panjang, dia sendiri secara berkala masuk ke tidur kryo untuk mengamati perubahan bertahap di seluruh dunia. Berkat pemulihan lingkungan, jumlah koruptor secara keseluruhan terus menurun drastis. Sialnya, seiring berubahnya ekosistem para koruptor, itu juga ikut berevolusi menyesuaikan diri. Hal ini jadi tanda bahaya bahwa dunia tidak akan pernah bisa sepenuhnya menyingkirkan ancaman ini. Untuk mengatasinya, Kagura menjelaskan bahwa dia dengan sengaja mengubah susunan genetika dari bentuk kehidupan baru yang muncul memberi mereka potensi untuk melawan para koruptor alih-alih cuma pasrah jadi mangsa. Lebih gilanya lagi, Kagura mengungkapkan bahwa dia sudah menyiapkan sebuah peningkatan kekuatan besar-besaran khusus buat cowok kita ini. Yap, jarum suntik seram berisi cairan hijau menyala itu adalah benda yang harus Jin suntikan langsung ke nadinya. Saat dilakukan, tubuh Jin langsung bereaksi, berderak, dan memancarkan energi magis. Serum yang baru saja dia suntikan itu memberinya kecocokan 100% dengan mesin nano. Setelah proses penyatuan ini selesai sempurna, Jin mendapatkan kemampuan gila untuk menciptakan objek fisik melalui transformasi bentuk mesin nano. Bagian terbaiknya, peningkatan ini cuma awalnya saja. Teman lamanya itu membeberkan kalau dia sudah menyembunyikan kekuatan serupa yang tersebar di seluruh dunia. Dia sengaja nggak menyimpan semuanya di satu tempat untuk berjaga-jaga kalau para koruptor berhasil menghancurkan fasilitas dan memusnahkan semuanya sekaligus. Selain itu, misi pencarian harta karun ini memastikan Jin harus keliling dunia dan melihat keindahan dunia baru dengan mata kepalanya sendiri. Saya tahu apa yang kalian pikirkan ini petualangan epik. Kagura mengaku nggak tahu ancaman koruptor macam apa di era ini, tapi dia sangat yakin kalau masa depan jauh lebih cerah daripada realitas kiamat suram yang mereka tinggalkan jutaan tahun lalu. Seiring berjalannya pesan proyeksi hologram itu menunjukkan betapa malangnya sang ilmuwan menua termakan waktu. Ini momen yang menyayat hati saat Kagura mengungkapkan kesedihan mendalam karena tahu dia nggak akan pernah bisa melihat dunia yang indah ini secara langsung. Setelah secara resmi menyerahkan tongkat estafet dan tanggung jawab masa depan kepada Jin, pesan itu pun akhirnya selesai tepat pada waktunya. Hakama dan anggota kelompok lainnya tiba sibuk mencari-cari dewa pelindung mereka. Dia dan si manusia koala Danpo datang untuk menyeretnya kembali ke desa karena seluruh penduduk sudah nggak sabar menunggunya. Saat perjalanan pulang mata, tajam Jin menangkap sekilas kunci akses fasilitas penelitian yang sangat dia kenal menggantung di leher Hakama. Karena penasaran, dia bertanya tentang Liontin itu bingung dari mana cewek ini bisa mendapatkannya. Hakama menjelaskan bahwa sejak zaman dulu seorang individu hebat menyuruh para leluhurnya untuk mewariskan benda itu turun-temurun sebagai jimat pelindung. Menurut legenda, jika ada bahaya besar yang mengancam keselamatan desa mereka, kunci ini akan memanggil sang dewa pelindung untuk menyelamatkan mereka. Mendengar hal itu, Jin benar-benar tersentuh. Dia merinding bahagia melihat temannya rela melakukan persiapan sejauh ini hanya untuknya membuatnya merasa sangat berutang budi kepada Kagura. Kembali ke pusat desa, sebuah pesta besar-besaran sudah berlangsung meriah. Sementara semua orang sibuk makan dan minum dengan rakus anak-anak, itu akhirnya mengarak sang pelindung kembali ke tengah acara. Tapi suasananya langsung berubah kikuk saat warga dewasa mulai bergosip melihat makhluk yang mereka anggap spesies rendahan. Di otak sempit mereka sama sekali nggak masuk akal kalau makhluk biologis biasa menyandang gelar dewa pelindung legendaris. Tepat saat mereka dengan lantang meragukan potensi cowok kita ini, SARS tiba-tiba berdiri dan memarahi gerombolan itu habis-habisan karena berani menghina penyelamat mereka. Dia bahkan sampai berani melayangkan pukulan telak yang memang pantas mereka terima. Jelas saja para manusia munafik ini adalah pengecut yang sama yang langsung lari terbirit-birit saat bahaya mematikan muncul. Menyaksikan pertengkaran gila ini, Hakama dan Dano benar-benar bisa mencium aroma kemunafikan yang pekat memancar dari SARS. Lagi pula, dialah orang pertama yang meremehkan dan terang-terangan meragukan kekuatan Jin
cuma beberapa jam yang lalu. Sang nenek kepala desa pun melangkah maju untuk berbicara langsung dengan Jin. Merasa sangat berutang nyawa, dia berusaha menyampaikan rasa terima kasih terdalam mewakili seluruh desa. Kenyataannya, kalau Jin nggak datang tepat waktu, nggak akan ada satupun dari mereka yang selamat sekarang. Desa itu pasti sudah rata jadi abu. Seperti biasa jagoan kita dengan santai mengabaikan semua pujian itu bersikeras kalau ini murni cuma tugasnya. Tetap saja dia sadar orang-orang ini nggak akan membiarkannya pergi tanpa memberikan semacam imbalan sebagai tanda terima kasih. Daripada minta harta benda duniawi, dia meminta sesuatu yang jauh lebih berharga, yaitu informasi. Jin butuh penjelasan rinci tentang kondisi dunia saat ini. Sayangnya, sekumpulan penduduk desa yang terisolasi tentu nggak punya kapasitas untuk menjawab pertanyaan sepenting masalah geopolitik ini. Untuk mendapatkan semua jawaban yang dicarinya, mereka sangat menyarankan Jin untuk pergi mengunjungi ibu kota kerajaan tempat sang Raja Kosia bertahta. Karena semua orang berkumpul di ibu kota, kota itu jadi pusat penting untuk masalah global dan informasi vital. Sampai di sini kalian pasti tahu petualangan aslinya baru saja dimulaikan. Desa Kodama juga sering mengirim pedagang ke sana. Ayo sini kumpul kalian dan aku bakal nonton perjalanan gila ini. Meski jalan ke ibu kota itu panjang dan bahaya, nenek yakin Jin bakal baik-baik saja. Jelas dong, dia bukan orang biasa. Nenek malah menyuruh Hakama jadi pemandu resminya. Dia menyarankan Jin membawa gadis itu karena toh Hakama juga mau ke ibu kota kerajaan. Apalagi Hakama adalah salah satu orang langka yang bisa memakai kekuatan suci. Dia mau masuk akademi bergengsi khusus pengguna sihir. Jin beneran kaget setengah mati pas tahu kalau institusi pendidikan formal masih ada di zaman ini. Tiba-tiba jelas banget kalau jagoan kita udah dapet satu penggemar yang super berisik dan setia abis SARS. Dengan semangat mendaftarkan diri jadi pengawal pribadi sang dewa pelindung buat perjalanan itu. Si nenek langsung nolak mentah-mentah ngingetin SARS kalau dia sama sekali nggak punya alasan buat ke ibu kota. Tapi dengan bangga SARS teriak kalau dia punya alasan kuat, dia berencana gabung ke Ordo Kesatria Suci yang elit, tapi si nenek tahu ini cuma halu tingkat dewa. Dengan kejam dia bilang kalau SARS bahkan nggak bisa masuk ke akademi dasar. Jadi mau masuk Ordo elit itu beneran mimpi. Di siang bolong Jin kaget dong. Karena SARS punya kekuatan suci Jin, pikir dia bakal dengan gampang lolos proses pendaftaran itu. Hakama lalu ngasih pencerahan. Ada ujian tertulis wajib yang khusus dirancang buat nyaring orang bodoh, dan tragisnya SARS jadi korban dari kebodohannya sendiri. Kocak parah. Mengesampingkan drama kocak ini, Jin malah makin penasaran sama kelas elit bernama Kesatria Suci ini. Ngomong tak ngomong soal itu, adegan langsung pindah dari desa ke seorang kesatria berbaju zirah tebal. Kesatria itu kelihatan shock berat pas tahu kalau monster raksasa yang neror wilayah desa Kodama udah dihancurkan tanpa sisa. Nah, orang yang ngasih kabar gila ini adalah cewek mata-mata yang kemarin ngintipin pertarungan di danau dari balik semak-semak. Sang kesatria minta dia memastikan faktanya lagi, dan cewek itu dengan tegas membenarkan ceritanya tanpa ragu sedikit pun. Kesatria Suci itu beneran gak percaya. Dia gak pernah ngebayangin ada orang di luar ordo elit mereka yang punya kekuatan gila buat mengalahkan monster sekelas itu sendirian. Di tengah-tengah laporan mereka, tiba-tiba seekor monster koruptor mencoba menyergap si mata-mata melompat ke arah punggungnya. Sang kesatria bereaksi dengan, nah perhatikan baik-baik aksi ini, dia mencabut pedangnya dan membelah monster itu jadi dua dengan bersih. Bukannya mundur ke kerajaan yang aman, kesatria ini bikin keputusan nekat. Dia resmi merasa terlalu penasaran dan ngebet banget buat ngelacak pria misterius yang dengan gampang membantai monster raksasa itu. Jin terbangun di pagi yang indah dan asyik menikmati udara segar. Masih susah dipercaya dia bisa nikmatin pemandangan sekeren ini. Ada sedikit rasa nyesel karena sahabatnya Kagura nggak bisa lihat ini bareng dia. Salah satu anak kecil bawain bajunya, nyuruh sang dewa pelindung buat memakainya. Di adegan selanjutnya, jagoan kita udah siap di luar desa. Nenek Hakama menyuruhnya buat jadi pemandu yang bener, sementara SARS kelihatan ngambek parah. Gara-gara nggak terpilih jadi pemandu wisata Jin. Jin malah tertarik sama orang ini dan bahkan memuji pergerakan SARS, meyakinkan cowok itu kalau dia bakal setia nunggu kedatangannya di
Ibu kota kerajaan ucapan ini bikin Sars langsung menjerit, kegirangan ala fangirl mendoakan yang terbaik buat sang dewa pelindung dan nitipin Hakama. Hakama sendiri disuruh hati-hati dan dengan itu perjalanan mereka resmi dimulai. Gadis manis dan pria jangkung ini berjalan bareng melewati segala macam pemandangan epik. Hakama nunjukin jalan sampai akhirnya mereka bikin kemah. Jin nanya seberapa jauh lagi ibu kota itu. Rupanya tinggal 4 hari jalan kaki nggak sejauh yang dia kira, tapi Hakama kepo banget sama asal-usulnya dan kenapa dia ngotot mau menjelajahi dunia. Nolak buat cerita, dia bilang itu rahasia. Jauh di lubuk hatinya, jagoan kita ini tahu kalau para koruptor masih hidup berdasarkan cerita Kagura. Apalagi dia udah sempet ketemu beberapa di zaman ini. Logikanya monster itu cuma berkembang biak di lingkungan yang hancur dan tercemar kebalikan dari tempat ini. Artinya ada sesuatu atau seseorang yang bikin perubahan diam-diam yang harus banget diselidiki. Hakama sampai ketakutan lihat wajahnya yang mendadak super serius pas lagi mikir, jadi Jin langsung minta maaf. Dia cuma paham satu hal. Era ini belum sepenuhnya dikuasai monster koruptor. Tanda-tanda kehidupan masih jelas ada. Target utamanya sekarang adalah menyelidiki penduduk zaman ini, baru setelah itu mengurus para koruptor sialan itu. Meneliti monster sih gampang bisa dia lakuin kapan aja sambil santai. Selain itu, jagoan kita minta satu perubahan instan, dia nyuruh Hakama berhenti memanggilnya dewa. Pelindung panggilan itu terlalu kaku, jadi dia maksa gadis itu buat panggil saja Jin. Tiba-tiba, suara derap langkah kuda menarik perhatian mereka berdua. Seorang kesatria suci tiba bareng. Timnya minta waktu sebentar buat ngobrol. Kalian pasti mikir hal yang sama kan, cowok ini mirip pangeran tampan, tapi Jin masa bodoh dan langsung nanya identitasnya. Berasal dari Ordo Kesatria Suci. Kapten divisi ke-7 itu memperkenalkan diri sebagai Argus Alton. Konsep kesatria suci ini masih asing banget buat jagoan kita yang mulai mikir apa mereka ini sosok menarik yang sempet diomongin warga desa. Di antara tim Argus ada satu kesatria cewek yang tiba-tiba ngamuk dan ngebentak rakyat jelata itu karena nggak sopan nolak berdiri di depan kaptennya. Dia bahkan bilang, kalau 2 orang ini pasti pelakunya, tapi Argus langsung nyuruh dia diam. Karina terus ngoceh di belakang, sementara sang kesatria suci mulai bicara ke Jin dengan lebih sopan. Jagoan kita jelas penasaran sama omongan Karina barusan, tapi si kesatria suci menepisnya, anggap aja cewek itu cuma lagi kurang ajar. Argus lalu ganti topik dan nanyain identitas Jin, dari mana dia, berasal atau kemana tujuannya. Hakama ngejawab kalau mereka dari desa Kodama dan lagi OTW menuju ibu kota kerajaan. Karina pakai info ini buat nyerang lagi, sok asik dan sok pinter nuduh mereka berdua sebagai spesies rendahan. Asli dia mulai ngoceh panjang lebar dengan gaya sok jenius IQ 30.000, ngerasa bangga ngebongkar identitas mereka. Tapi Jin malah beneran takjub sama kemajuan dunia ini pas denger soal sistem pencatatan kelahiran, tapi Argus menyela lagi dan nyuruh Karina berhenti bikin asumsi ngawur. Malahan kapten itu sadar kalau gadis kecil Hakama ini pakai baju khusus, buatan Kodama, pakaian berkualitas tinggi, yang diakui sampai ke ibu kota anak-anak desa biasa nggak mungkin pakai baju semewah ini. Yang jelas ngebuktiin kalau mereka beneran dari desa itu bikin Karina kelihatan bodoh lagi. Meski udah yakin sama si gadis Argus, tiba-tiba mencabut pedangnya dan menodongkannya tepat ke pria di depannya, bilang kalau dia ini beda dari yang lain. Pertama, dia belum pernah lihat model baju Jin, bikin dia curiga dari mana asalnya. Kesatria suci itu bilang banyak bandit yang bikin kacau jalanan antara desa Kodama dan ibu kota. Bisa jadi cowok ini salah satu penculik anak, dan Hakama cuman ikut-ikutan pura-pura jadi korban yang nggak berbahaya. Gadis kecil itu mencoba menyangkal, tapi mereka nggak percaya sama sekali. Tanpa pikir panjang, Hakama nekat siap menyerang, tapi malah langsung dikepung sama banyak pedang sihir dari segala arah. Dia malah dipuji sama kesatria suci itu karena punya kekuatan suci. Sementara jagoan kita juga lumayan takjub lihat kekuatan asli kesatria suci ini. Kehebatan. Argus beneran kuat, Jin bisa lihat itu seketika, dan sekarang dengan otoritas penuhnya sang kesatria suci menuntut penjelasan dari mana pria ini sebenarnya berasal. Informasi itu bakal jadi penentu apakah jagoan kita bakal dibiarkan hidup atau mati.
Tapi baru dengar ancaman itu, Jin langsung melotot dengan aura membunuh tegang banget abis, tapi akhirnya dia mutusin buat nyantai aja dan bilang santai kalau dia berasal dari desa Kodama. Karina langsung nyolot, ngatain dia pembohong, tapi Argus malah menerima penjelasan ini dan menurunkan senjatanya. Ini beneran kejutan. Yang gila apalagi tadi dia nyaris ngasih ancaman mati Argus tahu Jin gak bohong. Percaya deh, sama aku kalian bakal kaget pas Hakama resmi mendeklarasikan Jin sebagai dewa pelindung. Kesatria suci itu emang kagum sama konsep dewa pelindung desa, tapi dia sama sekali gak peduli. Dia malah balik badan naik ke kudanya dan sekadar minta maaf atas ketidaksopanannya barusan. Sini ngumpul kalian bakal lihat kalau Argus ngelakuin ini semua cuma demi tugas. Sang kapten yakin banget mereka bakal ketemu lagi di ibu kota nanti. Dia bahkan nawarin bantuan kalau mereka butuh. Habis ngomong gitu, dia langsung cabut buru-buru. Ini jelas bikin Karina malu padahal cewek itu berharap ada pertarungan seru di sana. Bahkan Jin sampai kebingungan ngelihat kelakuan haus drama dari cewek ini. Di adegan selanjutnya kita lihat tim ini lagi di jalan menuju tujuan berikutnya. Karina masih aja ngegas tanpa alasan jelas terus-terusan nyolot kalau Jin itu sangat mencurigakan dan menurutnya mereka nggak seharusnya ngelepasin spesies rendahan itu gitu aja. Atas spesies rendahan langsung bikin Argus bereaksi. Dia ngejek Karina karena cewek itu nggak sadar siapa yang sebenarnya jauh lebih rendahan. Bikin Karina kaget ria ternyata setuju 100%. Cewek itu bahkan negasin betapa gilanya jarak kekuatan antara mereka berdua dan pria misterius yang baru aja mereka hadapi. Pada saat itu, Argus sebenarnya udah nyoba nyerang sampai 3 kali dalam satu waktu tapi mentalnya langsung ciut. Dia bisa ngerasain banget kalau Jin yang cuman masukin tangan ke saku bakal langsung gerak cepat dan ngehajar balik sebelum Argus sempat nyerang. Logika macam apa itu coba? Tapi sumpah jago banget karakter utama kita ini. Ngomong-ngomong Argus waktu itu juga sempat nekat pakai kekuatan suci loh. Di depan Jin kekuatan itu malah sama sekali nggak aktif dan ini bikin Karina ketakutan parah. Jurus mematikan yang sebelumnya sukses mojokin Hakama ternyata sama sekali nggak mempan ke Jin Ria juga nyoba. Serang tapi gagal total ngebuktiin kalau level kekuatan mereka itu ibarat bumi dan langit sama monster kayak Jin. Pencapaian gila kayak gitu bahkan menurut Argus sendiri cuma bisa dilakuin oleh sang komandan tertinggi dari Ordo Malam. Ria dan Karina cuma bisa senyum kecut. Cewek bodoh itu beneran nggak sadar seberapa jauh mereka kalah kelas waktu itu. Pangeran tampan ini negasin kalau mereka baru aja ketemu. Sosok monster anomali yang beda dari yang lain dan wajar aja kalau Karina bikin salah soalnya dia masih anggota baru. Terus soal siapa yang bunuh penyusup di desa Kadama Argus curiga berat kalau perhatikan baik-baik bagian ini teman-teman. Karina ngerasa situasi ini gawat tapi kaptennya itu cerdas dan paham kalau nyerang orang tanpa info sedikit pun itu tindakan bunuh diri yang konyol. Kapten juga mikir kalau Jin itu orangnya santai karena milih pasif. Jadi sekarang tujuan utama mereka adalah balik ke ibu kota karena kehadiran mereka udah nggak dibutuhin lagi. Obrolan terakhir mereka adalah ngelaporin masalah bandit ini ke serikat. Sementara itu di dalam pikirannya Argus masih kepikiran soal sosok dewa pelindung desa Kadama ini. Seandainya aja pria overpower itu bisa jadi sekutu mereka, pastinya itu bakal nyelesain banyak banget masalah yang lagi ngancurin negara mereka. Pindah ke adegan lain, jagoan kita lagi di jalan bareng Hakama sambil ngebahas soal orang menarik yang mereka temuin sebelumnya. Jin, penasaran apakah semua kesatria suci itu sama kuatnya kayak yang baru mereka temuin? Tapi Hakama langsung jelasin kalau Argus itu spesial banget. Bahkan di dalam Ordo Ksatria cuman orang-orang paling hebat yang bisa disebut kesatria suci dan jadi pemimpin mereka. Argus itu ada di puncak rantai makanan sana. Hakama sampai meragain seberapa cepat aktivasi seni rohnya kemarin, istilah yang jelas banget, bikin Jin kebingungan. Ternyata di zaman sekarang minjem kekuatan dari para roh itu disebut kekuatan suci. Dan teknik buat ngelatih kekuatan mematikan itu pada dasarnya dikenal sebagai metode roh atau seni roh. Dengan kata, lain mesin nano milik Kagura dan Jin ini malah dianggap kayak roh misterius di luar nalar. Jin sadar kalau teknologi mereka pasti kelihatan kayak sihir fantasi yang gila banget buat orang zaman ini. Tapi dia kepikiran terus sama emosi Karina pas ngebahas soal spesies rendahan.
Istilah itu bikin Jin penasaran dan akhirnya sadar kalau era sekarang ini ternyata punya banyak banget ras manusia yang berbeda. Ada yang bentukannya kayak serangga atau bahkan ikan. Terus menurut cerita nenek Hakama, ada ras tertentu yang cuma bisa hidup di air atau daerah spesifik aja. Tapi semua itu berubah seiring berjalannya waktu karena makhluk-makhluk ini berevolusi buat adaptasi sama lingkungan. Fakta ini jelas bikin Jin takjub dan dia langsung mikir kalau para penyintas umat manusia pasti jadi pemicu buat memulai siklus evolusi ini 100 juta tahun kemudian. Dia nggak mau terlalu pusing mikirin teori konspirasi besar ini. Sebaliknya, Jin nyimpulin kalau orang-orang yang gagal beradaptasi sama lingkungan akhirnya cuma jadi bahan. Ketawaan, mereka inilah yang dipanggil spesies rendahan. Karena nggak bisa adaptasi mereka dianggap ampas dan super lemah. Parahnya lagi masyarakat zaman ini ngerendahin mereka banget sampai nekat ngejual mereka jadi budak. Konsep perbudakan di era ini beneran bikin Jin muak, tapi Hakama tetap teguh sama pendapatnya sendiri. Dengan ceria cewek kecil ini bilang kalau sebenarnya nggak ada bedanya antara manusia biasa dan ras rendahan. Dia nggak paham kenapa orang bisa bertindak jahat cuman karena fisik yang beda. Bagi dia setiap orang itu unik dengan cara mereka masing-masing. Dengar omongan bijak kayak gitu Jin, beneran. Kalian pasti ikutan kagum kan sama sifat si kecil ini. Nah pas lagi asyik ngobrol, tiba-tiba ada orang babak belur muncul di depan mereka. Bocah ini langsung ambruk di jalan dan nangis minta, tolong. Hakama buru-buru nyamperin, sementara Jin merhatiin bocah itu lekat-lekat. Dia sadar kalau anak ini sama sekali nggak punya ciri fisik hewan di telinganya, yang artinya dia murni seorang manusia. Bocah itu beneran, penuh luka memar dari leher sampai kaki. Cedera separah ini jelas bukan dari kecelakaan biasa. Hakama sekuat tenaga nyoba bangunin cewek itu, sementara Jin langsung ngaktifin kekuatannya buat nyembuhin dia. Tapi bukannya. Berterima kasih anak ini malah berhenti akting dan langsung nodongin pisau ke leher Hakama. Dia ngancem bakal bunuh cewek itu kalau Jin berani gerak sedikit pun. Situasi damai ini mendadak berubah. Jadi super kacau dari bayangan jagoan kita. Sekarang dia sadar 100% kalau mereka emang udah dijebak dari awal. Jin langsung memindai area sekitarnya buat nyari musuh yang ngumpet. Tiba-tiba pria misterius muncul. Dari ketiadaan ngasih pujian ke Puar karena udah jalanin rencananya dengan sempurna. Kemampuan gila ini namanya kamuflase sembunyi. Jurus ini bisa jalan berkat mesin nano yang nyerap semua. Visual dari lingkungan sekitar buat nyiptain jubah kasat mata. Satu-satunya kelemahan fatalnya adalah efek ini bakal hilang kalau penggunanya bergerak. Tapi harus diakui komplotan ini makanya dengan sangat pintar. Kapten Bandit itu mulai ngehina Jin nyebut dia spesies rendahan sambil ngeledek bajunya yang kebagusan. Dia juga kepo nanyain dari mana Jin berasal, tapi jagoan kita ini tetap pasang wajah dingin dan diam 1000 bahasa, jadi dia sama sekali nggak ngejawab. Hakama teriak panik, manggil namanya sementara sang kapten ngancem bakal bunuh cewek itu kalau Jin nekat gerak. Hakama malah nekat bertindak sendiri. Dengan ngaktifin kekuatannya, tapi Jin langsung ngebentak nyuruh dia berhenti saat itu juga. Dia nggak mau Hakama pakai kekuatan bahaya kayak gitu buat nyerang manusia. Cewek kecil itu jadi ketakutan dan kebingungan. Sementara si Kapten Bandit ini malah kesenangan parah baru sadar kalau bocah itu juga punya kekuatan suci. Mereka nanya apa Jin punya kekuatan yang sama, tapi karena lagi mode tengil, Jin milih buat ngetrol dan akting sok misterius. Karena emosi kroco berotot itu langsung nendang Jin sampai jatuh ngingetin spesies rendahan ini buat tahu diri. Sang kapten langsung ngomel ngelihat anak buahnya malah berniat ngerusak barang dagangan mereka. Ya walaupun mereka juga nggak berharap banyak bisa jual Jin dengan harga mahal. Mereka sama sekali nggak kepikiran kalau Jin punya kekuatan suci soalnya fisiknya kelihatan lemah bak. Ras rendahan. Di saat yang sama, Hakama akhirnya sadar kalau orang-orang inilah bandit dan pedagang budak yang diceritain Argus sebelumnya. Bos bandit itu langsung ngeluarin sihirnya sendiri buat segera ngelumpuhin Hakama duluan. Cewek itu ketakutan setengah mati, ngerasa mereka bakal beneran dijual jadi budak. Di adegan selanjutnya, lucunya Jin malah dengan santai ngebangunin dia dari tidur cantiknya kayak nggak ada beban. Jin sampai telanjang dada gara-gara bandit sialan itu nyolong semua pakaian kerennya, cuma nyisain celana dalam doang.
Hakama kelihatannya baik-baik aja, tapi dia beneran bingung mereka lagi ada di mana. Tempat ini mirip banget sama fasilitas kurungan buat nahan para budak. Jin ngejelasin kalau ini tuh markas persembunyian bandit sambil nunjuk ke orang-orang malang yang udah ditangkap sebelum mereka. Semua tawanan di sini tragis banget kan, tapi jujur kita pasti ikutan ngakak pas lihat Hakama malah salfok nanya, kenapa dada Jin dibiarin terekspos gitu aja. Jin cuma pasrah ngejelasin kalau bajunya diambil. Sini kumpul bareng gua, kita bahas cowok setengah telanjang ini. Hakama kaget lihat betapa pedenya pria ini tanpa baju. Ya sepertinya Jin memang merasa paling nyaman tampil begini. Tapi selain itu dia penasaran banget kenapa Jin nggak ngelawan dari awal. Dengan kekuatan dewa miliknya, dia bisa aja meratakan semuanya dalam sekejap. Sebelum sempat dijawab, Puar masuk ke ruangan membawa sarapan. Melihat mereka sudah bangun, dia langsung menawarkan makanan. Haka masih kesal, tapi Puar masa bodoh mau dibenci atau tidak. Dia dari awal nggak pernah berharap bakal dimaafkan. Si gadis polos ini masih marah, tapi Jin malah bikin si rambut biru kaget karena menyebutnya baik hati. Syok berat dong. Faktanya Jin bilang kalau orang jahat sungguhan nggak bakal peduli. Apakah ada yang membenci mereka atau apakah mereka pantas dimaafkan? Fakta bahwa Puar masih memikirkan hal itu sudah jadi bukti kalau dia orang baik. Ya abaikan saja sih. Manusia celana dalam ini sudah selesai main yoga dan mulai serius. Dia memegang jeruji besi ala Paman Iroh, lalu menariknya sampai bengkok demi membuka jalan keluar. Puar sampai. Melongo melihat kejadian gila barusan. Sebenarnya Jin cuma diam karena menunggu Puar datang untuk ngobrol empat mata. Si rambut biru bingung kenapa, tapi Jin sudah bisa menebak kalau gadis itu diperas untuk bekerja karena orang yang disayanginya dikurung di sini. Puar ketakutan kok tebakan cowok ini bisa akurat banget. Jin bahkan sampai menyembuhkan lukanya dan bilang satu-satunya alasan dia mau ditipu adalah karena dia tahu luka gadis itu asli. Nggak ada penjahat yang gebukin temannya sendiri sampai nyaris mati kan. Dari situlah dia langsung tahu kalau Puar sedang diperas dan dipaksa bekerja. Kata-kata Jin bikin dia merasa sangat bersalah, akhirnya memberinya kesempatan buat cerita kalau adik laki-lakinya diculik sama para bajingan ini. Mereka terus mengancam bakal menjual adiknya ke luar negeri kalau dia melawan dan dia nggak bakal bisa melihat adiknya lagi. Puar menangis terseduh-seduh bercerita bahwa orang tuanya juga dibantai oleh para keparat itu, jadi cuma adiknya yang tersisa. Mendengar cerita sedih ini, sukses bikin emosi Jin meledak parah. Jin benar-benar murka dan Hakama akhirnya sadar kenapa dia sengaja membiarkan dirinya ditangkap. Tujuannya dari awal adalah menyelamatkan orang-orang ini, tapi dia juga tahu kalau penjahat itu keras kepala dan ngeselin. Membiarkan satu saja kabur bisa jadi bencana karena mereka bakal kumpul kekuatan dan bikin masalah lagi. Intinya abang kita ini mau membasmi para kecoa ini sekaligus dan dia memulainya dengan menendang makhluk berbulu ini dari belakang. Dengan jalan yang terbuka pria sakti kita ini siap mencabik-cabik para pecundang sampai hancur. Perhatiin baik-baik ya, bagian ini penting banget. Jin sangat paham isi kepala penjahat. Kita bakal ngerti alasannya kalau mundur 100 juta tahun lalu saat peradaban manusia sedang berada di puncak teknologi. Saat itu dia cuma anak kecil yang dipukuli dan miskin. Pikiran awalnya adalah mengagumi keadilan di dunia. Tapi rasa kagum itu datang bersama kenyataan kedua yang jauh. Lebih menakutkan. Dunia yang butuh keadilan pasti dipenuhi orang-orang jahat yang jumlahnya nggak ngotak. Orang-orang yang ingin memburu dirinya misalnya, bisa menjalani hidup yang normal adalah sesuatu yang patut dipuji. Tapi dengan lingkungan tempatnya tumbuh bocah ini nggak pernah merasakan kedamaian yang dia inginkan. Jadi kalau ada yang berani macam-macam, Jin bakal langsung menghancurkan. Mereka dengan kekuatannya yang brutal mematahkan tulang dan memusnahkan mereka selama bertahun-tahun. Dia menghabisi orang jahat dimanapun terus-menerus melenyapkan siapa saja yang berani merusak kedamaian dunia. Sampai suatu hari seorang pria datang memberikan pendapat yang berbeda. Dia merasa Jin terlahir di dunia yang salah. Dan ini membawa kita kembali ke masa kini. Jagoan kita berjalan dengan santai buat ngadepin para kroco di depannya. Setelah bikin tumpukan mayat abang kita cuma mau nambah jumlah korban dan menolak menjawab pertanyaan apapun, dia malah melempar salah satu teman mereka ke arah para penjaga di depan.
Saat ada yang menangkap orang itu, Jin langsung menyambar dengan tendangan kilat dan membantai yang lain. Temennya sampai ngeri. Karena Jin bikin tubuh cowok itu nancep di tembok bener-bener kelihatan kayak monster gila yang nggak tahu cara berhenti. Panik parah orang itu mencoba kabur, tapi itu percuma saja. Hanya jeritan kesakitannya yang terdengar sampai ke sel bawah. Puar sadar jeritan itu berasal dari orang-orang tadi. Dia mulai bingung sebenarnya siapa sih si Jin ini, Hakama. Dengan santai bilang kalau cowok ini itu dewa berjalan, jadi mereka nggak perlu panik karena dia bakal ngurus semuanya sendiri. Sekarang mereka cuma perlu ikuti instruksinya buat jalan keluar, tapi Puar masih ketakutan walau mereka bakal diselamatkan. Bos bandit itu nggak gampang dikalahkan soalnya dia punya bakat sihir suci tingkat tinggi. Kalau harus adu otot rasanya mustahil ada yang bisa ngalahin orang itu. Tapi saat Puar mikirin hal nggak penting, itu jagoan kita udah bikin bosnya gemetaran sujud di lantai. Si bos memohon pada Jin nawarin tumpukan uang, bahkan ngasih budak segala. Ngomong dia ngomong, adiknya Puar juga dikurung di ruangan ini. Jin merasa sangat jijik pas dengar tawaran soal budak. Dia langsung membunuh penjaga lain di depan bosnya, sementara si bos bandit bingung setengah mati. Bahkan sihir rohnya nggak bisa aktif saat berhadapan dengan otot suci maksudku kekuatan pria ini. Tapi yang lebih misterius adalah kenapa Jin punya kekuatan segila ini. Kocaknya abang kita nyebut badut ini penjahat amatiran. Karena penjahat sungguhan harusnya sadar diri buat kabur kalau udah kalah level. Kalian mikir hal yang sama kan, bener banget. Tapi bos bandit dan kroconya ini cuma pecundang sombong yang selalu merendahkan orang lain berkhayal. Kalau mereka bisa menang. Giliran sadar bakal kalah, mereka langsung mengemis. Jujur, roastingan mental ini memuaskan banget. Dan menuruti saran jagoan kita, bos bandit ini akhirnya bangkit buat mulai kabur. Dia lari ke lift buat narik tuasnya, melepaskan senjata rahasia berupa monster yang mereka kurung. Jin kaget melihat ada monster korup yang bisa mereka kendalikan. Ini monster kuat pesanan seorang bangsawan. Tapi yang bikin heran, kok bisa si Arnold Schwarzenegger ungu ini nggak hancurin kandangnya dari awal. Bos bandit ini malah kegirangan. Ngasih tantangan buat Jin bersumpah bakal bikin kacau semuanya saat monster itu meraung kencang. Serangan pertama dilakukan oleh si monster korup yang mengayunkan pukulan mautnya ke arah Jin yang sedang berdiri. Serangan itu ditangkis menampilkan pemandangan luar biasa di sana. Bos bandit sampai tak bisa berkata-kata melihat kekuatan bokong Jin. Maksud gua, kekuatan ototnya. Sementara itu, Jin cerita kalau dia memang terlahir dengan tubuh super punya serat otot yang berkali-kali lipat lebih padat dari manusia biasa. Sekarang giliran dia buat menyerang pria ini, menendang monsternya mundur sebelum bersiap ngeluarin kekuatan aslinya. Abang kita nembakin jurus ala Kamehameha mirip Goku, menghancurkan monster itu berkeping-keping cuma dengan satu ledakan. Ujung-ujungnya bos bandit ini balik ke posisi awal sujud di lantai lagi. Jin menatap tajam penasaran apa yang bakal dilakuin pecundang ini. Karena sudah kehabisan akal dia. Mencoba mencari celah, mengemis minta diampuni. Tapi Raja Rambut Putih pujaan kita langsung ngehajar wajahnya menolak ngasih ampunan sedikit pun. Setelah semuanya beres, dia mengambil kembali aura, kehebatannya dan minta maaf ke anak-anak itu karena disuruh nunggu. Pertama, dia mau periksa dokumen buat kumpulin bukti langsung kejahatan mereka. Dia buka laci dan nemuin tumpukan catatan. Yang menarik. Sekilas saja kalian pasti mikir dia baru dapat jackpot. Tapi sayangnya nggak abang kita ini sama sekali nggak paham apa yang lagi dia baca. Bahasanya terlalu asing buatnya, jadi dia terpaksa nyuruh Hakama buat bantu baca. Tapi tetap saja Jin bingung banget kenapa para bandit ini pakai monster korup. Buat mastiin kecurigaannya, dia memeriksa sisa tubuh monster yang dia kalahkan. Nah, sampai sini dulu ya. Penasaran kan apa selanjutnya? Jin bakal retas kamera mesin nano di ruangan itu buat bongkar rekaman minggu lalu. Sini kumpul, kita lanjut lagi ceritanya Jin nemuin rekaman menarik nih. Ada satu bangsawan bawa monster tanpa alasan jelas dan malah ninggalin sebuah jejak kecil. Penjahat licik ini mengisyaratkan kalau negara ini bakal segera hancur. Jin menyimpan info penting ini di kepalanya. Sementara itu pindah ke anak-anak yang kabur dari kurungan Puar, akhirnya bisa reuni sama adik laki-lakinya. Mereka pelukan erat banget lega karena nggak ada yang terluka parah.
Puar lalu menatap Jin dan memanggilnya dewa berterima kasih banget atas semua usahanya. Tapi si Abang Jin nolak sebutan itu dong. Terus dia penasaran sama orang-orang berseragam merah yang lagi nangkepin para bandit. Ternyata mereka ini adalah para anggota serikat. Nah, bapak-bapak dengan rambut dan jenggot cetar di dekat mereka itu adalah ketua serikat kota ini. Tuh bapak langsung nyamperin Jin dan nanya apa dia ada hubungannya sama. Insiden itu, Jin santai aja ngaku dan si ketua yang namanya Padra ini langsung tengenalin diri secara resmi buat ngucapin terima kasih. Padra ngeliatin Jin, kaget banget. Gimana bisa orang ini ngalahin bandit sebanyak itu tanpa kena pukul sama sekali walau penampilannya kayak ras kelas bawah. Padra tahu orang ini nggak bisa diremehin. Ketua serikat cerita kalau insiden ini bikin kerugian besar dan permintaan basmi bandit lagi naik drastis. Jin jadi penasaran soalnya dia pikir penguasa wilayah manapun pasti bakal gerak cepat buat nangkep bandit. Si ketua malah ketawa, dia bilang penguasa aja nggak punya wewenang sejauh itu. Ngurusin kejahatan itu udah jadi tugas mutlak. Para anggota serikat pihak yang bersumpah setia langsung ke raja. Bahkan kalau Lord Chapen selaku penguasa tanah ini berbuat jahat, mereka wajib laporin situasi itu ke Raja Walau. Hal kayak gitu rasanya mustahil. Padra yakin banget sama pemikirannya. Di sisi lain, Jin ngebandingin sistem ini sama zaman 100 juta tahun lalu, baru nyadar kalau penguasa itu ibarat wali kota dan serikat itu polisinya. Coba deh, kalian perhatiin bagian ini. Lord Chapen jelas nggak bisa dipercaya. Jin mutusin buat nyerahin semua dokumen yang dia dapat dari bandit sambil nanya, apa dokumen ini berguna buat serikat? Si ketua baca satu dokumen dan kaget karena itu daftar lengkap orang-orang yang bisnis sama bandit. Berkat daftar ini, mereka bisa dengan mudah nangkap seluruh komplotannya karena kepo Jin nanya apa nama penguasa kota ada di situ. Tapi gilanya nama Lord Chapen sama sekali nggak ada. Penjahat pinter nih, jago banget nutupin jejaknya. Buat sekarang Jin nggak bisa berbuat banyak. Dia udah bantu bebasin para budak, jadi dia nanya nasib mereka selanjutnya. Ketua serikat ngejamin kalau pihak serikat bakal tanggung jawab mulangin mereka dengan selamat kalau ada laporan orang hilang. Tapi buat anak-anak yang nggak punya laporan itu, sayangnya mereka nggak ada tempat buat pulang. Sistemnya emang bobrok banget karena nggak peduli sama anak yatim piatu kayak Puar dan Nino. Jin nanya soal panti asuhan buat mereka bernaung. Gilanya di zaman ini tuh nggak ada panti asuhan. Padra cuma bisa cariin kerjaan buat anak-anak ini. Tapi karena mereka ras kelas bawah cari kerja juga susah banget. Anak-anak langsung murung dan Jin kecewa ternyata dunia ini masih sama. Kejamnya, dia jelas nggak mau ninggalin anak-anak ini sendirian walau nggak ada kerjaan. Tiba-tiba satu ide cemerlang muncul di kepalanya. Jadi dia nanya apa mereka berdua mau kerja di suatu tempat kalau ada kesempatan. Puar setuju dan mau nyoba. Ini bikin Jin ingat sama kesatria emas Argus yang dulu nawarin bantuan kalau butuh. Pindah adegan nih, sekarang kita ada di ibu kota kerajaan. Kosia ngelihat Argus. Kesatria suci ini lagi jalan pulang pas tiba-tiba dia merinding tanpa alasan yang jelas. Sampai di rumahnya, dia nyuruh pasukannya buat istirahat hari ini. Argus masuk ke ruangannya. Dia langsung disambut barisan pelayan yang bangga banget sama majikannya ini. Hal pertama yang dia lakuin adalah minta laporan terbaru. Dan dari reaksi, para pelayannya kesatria suci ini sadar kalau ada sesuatu yang terjadi. Kepala pelayan minta maaf karena ngerepotin tuannya yang baru aja pulang. Di saat yang sama saudara perempuannya ngeliatin dari atas dengan tatapan tajam. Pegangannya situasinya mulai kacau nih. Argus baca laporannya dan langsung pusing 7 keliling. Kondisinya jauh lebih parah dari dugaannya, ada penyusup yang tiba-tiba masuk ke ibu kota dan bikin onar. Gimana caranya masuk itu urusan belakangan, yang jadi masalah besar adalah siapa yang nuntun monster itu masuk. Tebakan terkuatnya sih pasti ada. Orang dari Akademi Haris, tempat yang isinya orang-orang mencurigakan dengan niat jahat. Apapun itu, dia butuh banget rekan buat ngendaliin kekacauan di ibu kota. Nah, di waktu yang bersamaan, Jin dan kelompoknya lanjutin perjalanan ke ibu kota. 3 hari berlalu sejak misi basmi bandit. Puar mulai pesimis apa beneran ada kerjaan buat ras kelas bawah kayak mereka di ibu kota sana. Karena Jin ini orang baik, dia yakinin kalau kemampuan baca tulis mereka
itu udah jadi modal luar biasa. Jadi dia nyuruh bocah ini lebih percaya diri. Sementara Hakama nunjuk ke kejauhan bilang kalau ibu kota udah deket. Si Abang Jin langsung melongo kaget pas ngelihat betapa megahnya ibu kota kerajaan ini. Menjelang malam, mereka akhirnya masuk ke dalam kota. Tempatnya super sibuk dan rame banget. Hakama ngejelasin kalau ibu kota ngandelin impor, jadi semua barang ada di sini, bahkan baju kadama yang pernah mereka obrolin waktu itu. Jin ngerasa ini menarik banget dan salfok sama sekumpulan mutan serangga. Ada banyak banget jenis ras di sini nunjukin gimana mereka berkembang dengan cara beda-beda. Jalanannya juga bersih rapi. Keamanan ibu kota juga kelas atas. Tapi di balik semua hal bagus itu pasti ada sisi busuknya. Jin mikir tiap zaman pasti punya masalahnya sendiri. Dia lalu nanya ke Hakama soal ujian masuk akademi dan baru tahu kalau ujiannya digelar minggu depan. Mereka harus nunggu sampai ujiannya mulai. Tapi pas dengar obrolan mereka ada cewek pirang yang heran apa bener kelompok ini mau masuk akademi Haris, apalagi penampilan mereka kelihatan kayak ras rendahan. Akhirnya sampai juga di kamar hotel di mana Hakama dan Nino langsung lompat ke kasur. Empuk. Akhirnya bisa tidur di tempat yang layak. Target awal Jin sampai ke ibu kota udah tercapai. Sekarang dia mikir apa langkah selanjutnya. Soalnya walau ini era baru, dia tetap harus cari cuan buat bertahan hidup. Si abang emang dapat duit banyak dari basmi bandit kemarin, tapi dia sadar itu nggak bakal awet selamanya, apalagi buat ngidupin mereka berempat. Belum lagi pusing mikirin cari kerja buat anak-anak ini, dan solusi paling cepat ya harus ketemu Argus. Masalahnya sekarang mereka sama sekali nggak tahu lokasi kesatria itu atau koneksi yang bisa bawa mereka ke sana. Jin muter otak mikirin berbagai opsi, tapi dia milih prioritasin investigasi soal para monster dulu. Dia tahu betul di era ini ada orang-orang jahat yang mau manfaatin monster itu demi tujuan egois mereka. Monster itu aslinya makhluk yang super bahaya, jadi nggak bisa dibiarin liar. Kali ini, Jin Ogah biarin umat manusia ngadepin kehancuran. Total lagi. Ngomong dia santai aja nanya ke Hakama, gimana sih cara orang sini kalau mau riset sesuatu, ternyata mereka biasa baca buku. Atau nanya langsung ke orang. Pinter. Harga buku di sini lumayan mahal. Waktu di desa aja mereka harus patungan baca buku biar hemat. Tapi untungnya ibu kota kerajaan ini punya perpustakaan yang luar biasa megah bikin urusan riset jadi gampang. Jin suka banget ide ini sekarang dia bisa manfaatin perpus itu buat cari petunjuk soal laboratorium peninggalan Kagura. Di adegan selanjutnya, si abang udah di meja resepsionis tapi mbaknya terang-terangan nolak dia masuk. Karena buku dianggap aset suci negara mereka nggak ngebiarin sembarang orang masuk gratisan. Cuman, murid dari akademi resmi atau bangsawan yang boleh masuk sana. Bikin rencana Jin makin ribet aja Hakama dengan kocaknya ngingetin kalau Jin aja nggak bisa baca untuk saat ini. Ngaku deh kalian juga pasti ngakak. Dia emang lagi belajar huruf tapi butuh waktu lama buat paham. Si abang garuk-garuk kepala kayak mau ujian sementara dua cowok di sini kumpul kita mulai ceritanya. Ada beberapa agen berjubah yang diam-diam ngawasin mereka. Niatnya sih mau ngajak Jin ngobrol santai, tapi obrolan ini malah dibuka pakai pukulan super keras. Tapi cowok kita ini, refleksnya gila banget, dia langsung nangkap tinju itu dan ngejek sopan santun si penyerang. Katanya kota ini aman, tapi kok ada preman nyerang sembarangan begini, lucunya si musuh ini masih aja. Belagu abis. Jin langsung lempar tinjunya ke udara mantulin serangan sihir yang lumayan mematikan. Si musuh malah muji insting Jin yang tajam sementara Puar cuma bisa syok lihat orang-orang ini berani pakai kekuatan suci di tengah pemukiman warga sipil. Jin penasaran banget apa masalah para pecundang ini dan langsung sadar kalau ada orang yang bikin sayembara buat kepalanya. Tapi tenang aja ini malah bikin Jin makin semangat. Walau preman-preman ini ngancam kelompok Jin buat cabut dari ibu kota, kalau nggak mau mati Jin sama sekali nggak peduli. Dia malah nantangin cowok itu buat coba. Serang dia sekali lagi dan tebak apa, tinjunya ditangkap dan badannya dibanting keras ke tanah. Setelah ngasih pelajaran ke satu kroco, dia noleh ke kroco lain yang lagi siapin tembakan sihir. Tepat ke arahnya. Jin malas ngehindar dan nahan serangan api itu pakai tangan kosong, bikin si musuh kegeran ngira serangannya berhasil. Tapi dari balik asap tebal, tangan Jin melesat cepat, langsung nyekik.
dan ngangkat cowok itu seringan kapas. Dengan suara berat, Jin ngeledek betapa lemahnya mereka sok-sokan nantangin dia. Itu juga kalau mereka masih punya nyali buat maju. Sumpah aura cowok ini udah kayak Gojo Satoru di cerita ini. Sementara itu si korban masih bingung setengah mati gimana spesies tingkat rendah punya tenaga monster begini. Tiba-tiba seorang kesatria malam datang ngehentiin pertarungan. Ternyata itu Karina yang lagi kesal banget karena jatah liburnya keganggu gara-gara keributan receh ini. Cewek ini bahkan gak peduli sama preman yang nyerang Jin. Dia cuma mau ngejeblosin Hakima dan jagoan kita ke dalam penjara untuk kesekian kalinya. Untungnya, Jin sengaja bikin keributan ini buat narik perhatian orang yang punya koneksi ke Argus, walau sekarang Karina lagi teriak-teriak di depan mukanya. Setelah ngebubarin tawuran jalanan itu Karina ngelihat Jin dan langsung kegirangan soalnya dia mikir akhirnya bisa nangkap spesies rendahan yang selalu bikin onar di kota. Dia baru aja mau mulai ngomel panjang lebar tapi seorang manusia setengah hewan yang jadi saksi mata tiba-tiba nyamperin dan ngaku lihat semuanya dari awal. Saksi ini ngejelasin kalau Jin sebenarnya yang diserang duluan dan dia cuma berusaha membela diri dari keroyokan itu. Nah coba tebak siapa dalangnya waktu Karina ngecek wajah penyerangnya, dia langsung sadar kalau mereka itu adik kelasnya yang super manja dari Harness Academy. Dalam hati dia berdoa semoga adik perempuan Kapten Sucinya nggak ikutan dalam kekacauan ini. Jin nanya ke Karina apa dia lagi patroli resmi soalnya seingat dia tugas ginian tuh biasanya diurus sama anggota guild yang ada di sekitar kota. Karina langsung jawab kalau dia cuma kebetulan lagi jalan-jalan malam cari kopi di kafe terdekat, tapi malah nemu keributan ini. Sekarang setelah lihat langsung gimana Jin ngabisin beberapa murid kuat dari akademi tanpa keringat, Karina mulai mikir kalau kecurigaan kaptennya soal manusia rendahan ini mungkin memang benar adanya. Dia lalu coba cari alasan buat kabur dan nyuruh Jin jangan cari gara-gara lagi, tapi jelas dong Jin gak bakal ngelepasin dia gitu aja. Jin malah manfaatin kesempatan emas ini buat minta Karina ngawal dia ketemu sama kaptennya yaitu Argus. Begitu manusia kuno ini akhirnya bisa tatap muka sama Kapten Argus dari divisi ke-7, dia gak pakai basa-basi dan langsung minta cowok itu buat pekerjain mereka. Jin juga ngingetin kalau Argus sendiri kan yang kemarin nawarin bantuan. Pas Argus nanyain soal bocah-bocah yang ngikutin Jin jagoan kita ini, santai aja ngejelasin. Kalau dia habis ngurusin komplotan bandit yang selama ini dicari-cari Argus, bahkan berhasil nangkap mereka semua buat diserahin ke guild. Argus langsung keringat dingin soalnya susah dipercaya banget orang. Yang tampangnya kayak spesies rendahan bisa nyelesain misi susah itu secepat kilat. Jin lalu lanjut cerita kalau dia bawa Nino dan kakak perempuannya Pu karena mereka nggak punya siapa-siapa lagi buat bersandar dan orang-orang pasti bakal nindas mereka karena status spesies rendahan itu. Makanya Jin minta tolong ke kapten buat ngasih mereka pekerjaan apa kek yang layak. Tapi Kapten Argus ngingetin si manusia. Kuno kalau dia tuh nggak punya kewajiban sama sekali buat ngurusin mereka. Jin nggak mau kalah, dia bilang siap pasang badan buat bocah-bocah itu karena dia yang nyelamatin mereka. Argus lumayan tertarik sama tekad Jin sementara anak-anak itu natap pahlawan mereka dengan mata berbinar-binar penuh harapan. Sang kapten tiba-tiba dapat ide brilian dan mutusin buat jadiin anak-anak ini sebagai bahan negosiasi. Dia bilang bakalan ngizinin anak-anak itu tinggal dan kerja di tempatnya asalkan Jin setuju buat jadi guru di akademi. Tanpa pikir panjang, Jin langsung tanda ngangguk setuju dan gak butuh waktu lama anak-anak itu udah dipakein baju, pelayan yang lucu. Puar beneran bersyukur dan berterima kasih sementara kapten nyuruh pelayan lainnya buat ngajarin mereka dengan baik dan mastiin gak ada diskriminasi di sini. Pas Jin jalan bareng Argus, dia nanya ke kapten apa sebenarnya motif dibalik tawaran jadi instruktur ini. Argus jujur aja kalau dia nggak tahu asal-usul Jin dari mana, tapi instingnya ngomong kalau Jin itu orang yang bisa dipercaya. Nah perhatiin baik-baik disinilah semuanya jadi seru. Sang kapten langsung ke intinya dan minta Jin buat nyusup ke Harness Academy. Jin auto pasang wajah serius dan minta penjelasan lebih detail. Argus mulai nyeritain konflik kekuasaan gila yang lagi terjadi di dalam ibu kota. Menurut dia, ada beberapa faksi yang lagi perang dingin buat rebutan. Tak apalagi raja sekarang lagi sakit parah dan bisa tumbang kapan aja.
Dia nambahin kalau selain konflik pewaris, yang udah biasa ada juga orang-orang tanpa hak sah yang nekat pengen mengambil alih kekuasaan. Parahnya lagi, orang-orang ini super berbahaya dan bahkan berani pakai para koruptor yang di zaman ini sering disebut penjajah sebagai senjata mematikan buat ngelancarin rencana gila mereka. Jin mendadak ingat sama Lord Champion dan mulai sadar kalau di luar sana mungkin ada musuh yang jauh lebih ngerepotin. Sang kapten bilang dia pengen bongkar identitas orang-orang ini dan nemuin markas rahasia mereka. Nah, tempat yang paling dicurigai saat ini ya Harness Academy. Argus lalu ngetuk pintu dan ngenalin Jin ke adik perempuannya yang bernama Miria Olton. Dia ngejelasin kalau adiknya sekolah di akademi itu dan bakal jadi pemandu Jin. Mia langsung nyerang pakai omongan pedasnya nyebut Jin sebagai spesies rendahan dan hina persis banget kayak omongan Karina tadi. Kapten buru-buru nyoba ngendaliin adiknya dan ngingetin kalau ngomong kayak gitu tuh nggak sopan. Tapi Mia ngeyel abis dia nggak terima tugas super penting ini dikasih ke orang yang dia anggap spesies rendahan. Jin dengan santai negur kelakuan kasarnya yang sukses bikin kapten malu banget sampai minta maaf berkali-kali. Karina lalu mendekat ke Jin dan bisik-bisik kalau Mia itu sebenarnya anak yang pintar. Cuman ya dia benci banget sama spesies rendahan. Miria terus-terusan ngehina Jin dan bilang kalau cowok ini sama sekali nggak pantas jadi instruktur di sana. Hakama malah bikin suasananya makin kacau dengan keceplosan bilang kalau walinya ini bahkan nggak bisa baca. Tapi Hakama buru-buru ralat dan muji setinggi langit seberapa kuat dan hebatnya Jin sebenarnya. Celotehan ini bikin Karina sadar kalau Mialah dalang yang nyuruh murid akademi buat nyerang Argus tadi. Sang kapten lagi-lagi minta maaf dan janji bakal ngedidik adiknya lebih keras lagi. Jin santai aja, ngalihin pembicaraan dan nanya ke Argus apa sebenarnya yang harus dia ajarin di akademi nanti. Argus jawab kalau dari pengamatannya Jin kelihatan jago banget pakai ilmu roh, makanya dia yakin Jin bakal jadi orang yang pas buat ngajarin materi dasar-dasarnya. Dia lalu nyebutin 4 ilmu roh dasar, yaitu penyalaan pelepasan pembekuan dan penyembuhan. Argus juga bilang kalau bisa nguasai, 2 aja udah dianggap hebat banget di sini. Mendengar kalau dasar-dasarnya cuma ada 4 ilmu roh Jin, baru nyadar kalau bos bandit yang dia hajar sebelumnya itu ternyata lumayan jago buat standar sini. Kemampuan si bandit bahkan udah masuk kategori ilmu roh spesial di tempat ini. Jin tersenyum tipis mikir kalau dia bakal ngubah cara pandang orang-orang zaman ini soal kekuatan spesial itu. Seminggu berlalu dan akhirnya tiba hari ujian masuk akademi buat Hakama. Argus datang nganterin bareng Jin, jadi gimana kelanjutannya pantengin terus karena ujian masuk ini bakal pecah abis. Oke, coba ikuti cerita saya. Tahun ini giliran divisi ke-7 dari Ordo Malam yang harus mengambil alih tugas sebagai instruktur akademi. Ini bukan tugas sembarangan dan kalian pasti penasaran siapa yang terpilih. Sementara Jin berjalan tenang di belakang mereka, pria gemuk bernama Redman terus menatapnya dengan sinis sepanjang jalan. Mereka akhirnya tiba di ruangan kepala sekolah dan Argus langsung menyapanya dengan hormat. Sang kepala sekolah tersenyum melihat mantan muridnya kini sukses besar di Ordo Malam. Dia lalu menyinggung konflik faksi yang sedang memanas di negara itu dan tiba-tiba mulai mengkritik Jin tajam berdebat kepada sang kapten bahwa dia tidak boleh meremehkan akademi dengan mengirim spesies rendahan untuk menangani peran sepenting itu. Sang kapten dengan sangat tegas bersikeras bahwa Jin jauh lebih hebat dan lebih mampu daripada siapapun di divisinya. Namun saat penguasa tikus kurus bernama Gita menyadari kepala sekolah mulai goyah dan siap menerima Jin sebagai instruktur, dia langsung memprotes keras ide tersebut. Dia kini mengambil alih tugas untuk menghina manusia kuno yang malang itu dan bersikeras bahwa mereka tidak bisa membiarkan manusia rendahan mengambil posisi penting itu. Kepala sekolah kemudian menoleh ke arah Tuan Erdman dan langsung meminta pendapatnya terkait protes ini. Pria gemuk itu dengan santai setuju, tapi kemudian dia memberikan argumen logis tentang penolakan keras yang mungkin akan mereka hadapi dari para murid dan instruktur lainnya. Kepala sekolah pada akhirnya ikut memprotes dan mengakui bahwa dia merasakan kekhawatiran yang sama. Jin sadar dia sedang digunjingkan tepat di depan matanya. Jadi dia langsung melangkah maju dan membela dirinya sendiri sebelum menyapa mereka dengan sangat hormat.
Dia dengan tenang memperkenalkan dirinya menggunakan tata krama sempurna, membuktikan bahwa dia tetap santai meski dihina habis-habisan. Jin lalu menanyakan satu pertanyaan langsung kepada para penguasa. Penasaran apakah mereka meremehkannya hanya karena dia terlihat seperti spesies rendahan, atau karena mereka yakin dia tidak punya kekuatan untuk peran ini. Sang kepala sekolah tersenyum tipis dan menjawab bahwa satu-satunya hal yang menjadi masalah adalah apakah dia benar-benar memiliki kemampuan super itu. Dia lalu menantang Jin untuk membuktikannya. Saat Argus menyarankan agar sang kepala sekolah mengujinya sendiri, dia langsung setuju dan pertarungan uji coba pun segera disiapkan di arena latihan Seni Roh Akademi Harness. Si tikus kurus licik itulah yang maju untuk menghadapi Jin tertawa meremehkan sambil berkata bahwa setidaknya Jin tidak akan terlalu malu hari ini karena hanya ada sedikit murid yang menonton. Kepala sekolah lalu menjelaskan aturannya dan menegaskan bahwa mereka hanya boleh bertarung menggunakan seni roh. Karena itulah yang diharapkan akan diajarkan oleh guru baru mereka di akademi nanti. Beberapa murid mulai berkumpul untuk menonton pertandingan termasuk Miria yang berdiri di antara para penonton lainnya. Gadis itu sangat antusias karena ini adalah pertama kalinya dia melihat si tikus kurus turun langsung bertarung. Jin sebenarnya sudah tahu persis bagaimana ini akan berakhir. Namun dia hanya menghela napas pelan dan membiarkan pihak akademi melihat sendiri kekuatan aslinya. Tapi di sisi lain, Argus mulai merasa panik. Ini pertama kalinya dia akan melihat langsung orang yang dia rekomendasikan bertarung di depan umum, dan dia takut Jin malah akan membuatnya malu besar di depan semua orang. Tuan Gita sebaliknya terlihat sangat bersemangat, dan sepertinya tidak sabar untuk mengakhiri pertandingan ini secepat mungkin. Sambil berniat menempatkan Jin di tempat yang pantas, dia langsung menyatakan akan mengambil serangan pertama dan meluncurkan bola api raksasa yang dia yakini sudah cukup untuk menghabisi Jin hanya dalam satu serangan telak. Jin dengan sangat tenang menghindari serangan itu, sementara si tikus kurus masih terlalu percaya diri bahwa dia akan menang dan membuktikan penilaian kapten salah besar. Dia kemudian melanjutkan dengan serangan andalan terkuatnya yang disebut tombak petir, sementara Jin terus menghindari setiap serangannya dan perlahan membuat pria tua itu naik pitam. Saat si tikus kurus merasa Jin hanya bisa kabur terus-menerus, Jin sendiri malah. Nah, perhatikan baik-baik bagian ini. Jin sebenarnya menghela napas merasa kekuatan ini tidak seharusnya dipakai melawan orang lain. Tapi karena tidak ada pilihan lain, dia akhirnya memutuskan untuk pamer sedikit dan sengaja menunjukkan seni roh yang sangat unik. Dia menggunakan serangan manipulasi gravitasi dan memaksa Tuan Gita si tikus kurus jatuh tengkurap ke tanah menguncinya dan membuktikan dengan jelas bahwa pria itu tidak pernah punya kesempatan menang dan semua kesombongannya tidak ada artinya. Sang kepala sekolah dan Tuan Erdman, si pria gemuk, sama-sama melongo melihat kejadian gila itu. Bahkan Argus dan adiknya Miria hanya bisa berdiri kaku, dengan mulut menganga lebar setelah melihat unjuk kekuatan super bersih yang belum pernah mereka saksikan seumur hidup. Saat mereka bertanya apa yang sebenarnya terjadi, Jin dengan sangat santai menjelaskan bahwa dia hanya memanipulasi gravitasi di sekitar Tuan Gita. Saat mendengar orang-orang berkata mereka belum pernah melihat teknik gila seperti ini, Jin tersenyum tipis menyadari betapa banyaknya hal yang masih harus dipelajari oleh para murid maupun instruktur di akademi ini. Tuan Gita menggertakkan giginya menahan amarah karena dia sekarang tergeletak rata di tanah dan terlihat sangat menyedihkan. Karena merasa kasihan pada kakek keriput itu, jagoan kita akhirnya melepaskan tekanan gravitasi yang menguncinya. Gita langsung mengamuk hebat berteriak bahwa teknik roh gila semacam itu tidak seharusnya ada di dunia ini. Dia bersikeras manusia rendahan itu pasti sedang menggunakan semacam trik kotor. Jagoan kita hanya berdiri diam dan menerima semua cacian itu layaknya seorang bos sejati. Sementara si tua bangka terus mengomel di depan wajahnya seperti orang gila melihat semua itu. Sang kepala sekolah dengan tenang memantapkan keputusannya. Para murid di sekitarnya juga benar-benar takjub. Miria khususnya tidak habis pikir bagaimana dia bisa mengendalikan kekuatan suci sebesar itu. Padahal biasanya manusia rendahan hampir tidak punya kekuatan sama sekali. Rasa penasarannya memuncak dan dia bertekad untuk membongkar identitas asli Jin.
Adegan kini beralih ke upacara penyambutan 1 minggu kemudian. Di sana, sang kepala sekolah mengumumkan bahwa Akademi Harness didirikan untuk melatih prajurit elit yang mampu membasmi ancaman musuh. Siapapun yang terlalu lemah tidak punya tempat di akademi ini. Tapi mereka yang berhasil lulus sudah dipastikan akan mendapat masa depan penuh dengan status dan kekayaan. Memantau dari atas, beberapa manusia setengah hewan yang berdiri di dekat Miria kaget melihat banyaknya murid baru. Apalagi banyak dari mereka bahkan bukan berasal dari keluarga, bangsawan. Seorang manusia singa bernama Rius menyapa Miria dengan santai. Dia bilang sangat mengejutkan melihat Miria hadir langsung di upacara ini. Saat asyik ngobrol, Rius tiba-tiba melihat seorang manusia rendahan. Kalian pasti bisa menebak reaksinya kan? Rius hampir tersedak dan panik saat Miriam membongkar bahwa manusia rendahan itu sebenarnya adalah guru baru mereka. Gadis itu lalu meminta kesan jujur Rius untuk pertama kalinya hanya dari penampilannya. Saat Rius belak-belakan menyebut pria itu sebagai orang biasa tanpa masa depan, Miria juga mengakui bahwa itu adalah kesan pertamanya. Merasakan tatapan tajam dari berbagai arah. Yang terus menusuknya, Jin langsung sadar dia tidak bisa memulai penyelidikan di akademi secara terang-terangan di hari pertama. Sebelum bertindak, dia harus mengubah citranya dari manusia rendahan yang tidak berguna menjadi sosok yang lebih netral dan sama sekali tidak mengancam. Saat ini rasanya seperti ada target sasaran raksasa di punggungnya. Setelah upacara akhirnya selesai kini, tiba waktunya untuk kelas pertamanya dimulai. Sementara itu, Tuan Gita mengumpulkan para murid senior dan mengumumkan bahwa kelas reguler resmi dimulai kembali. Dia dengan tegas memperingatkan mereka agar tidak kalah saing dari murid baru berbakat yang bergabung tahun ini. Meski begitu, dia pura-pura marah dan bertanya kenapa sebagian besar murid membolos. Pria tua itu tersenyum licik, dalam hati sadar betul bahwa banyak dari mereka lebih baik mati daripada diajar oleh seorang manusia rendahan. Tikus busuk itu bahkan sengaja menyebarkan rumor bahwa materi hari ini akan dibawakan oleh Jin. Tapi hebatnya guru baru kita ini sama sekali tidak terlihat terganggu dengan situasi itu. Dia berdiri sangat percaya diri di podium dan memperkenalkan dirinya sebagai instruktur teknik roh yang baru. Tanpa basa-basi, Rius dengan berani langsung bertanya apakah dia benar-benar punya kemampuan untuk mengajar di kelas paling elit di akademi ini. Jagoan kita membalasnya dengan senyuman santai, berkata bahwa mereka akan segera tahu jawabannya. Dia bahkan menyuruh manusia singa itu pergi jika merasa kelas ini tidak selevel dengannya. Setelah semuanya jelas, dia langsung menetapkan satu aturan mutlak. Dia memperingatkan murid-muridnya agar tidak pernah menggunakan kekuatan suci untuk menyerang sesama manusia dalam kondisi apapun. Untuk meluruskan alasannya, dia menjelaskan bahwa kekuatan suci diciptakan untuk menekan kemampuan regenerasi para penghalang. Tapi karena manusia bisa pulih secara alami setelah terluka, itu membuktikan bahwa tujuan asli kekuatan ini sebenarnya adalah untuk. Sampai di sini kalian pasti sudah bisa menebaknya kan? Seorang murid sombong di belakang mulai mengejeknya terlalu lembek karena dianggap tidak punya kekuatan suci. Bocah itu bersikeras punya hak untuk memakai. Oke, teman-teman sini merapat. Profesor Jin yang kesal menantang bocah sombong itu untuk membuktikan kekuatannya. Langsung di tengah kelas, dia menyuruh murid itu untuk menyerangnya dengan jurus terkuat. Bocah itu tersenyum angkuh, berjanji tidak akan pernah masuk kelas lagi kalau sang profesor bisa melukainya. Mengambil kesempatan itu, dia menciptakan sebuah tombak petir yang meledak-ledak. Bahkan Lord Gita sampai tegang takut ruang kelas hancur lebur karena serangan gila ini. Tanpa ragu, murid itu melempar tombaknya lurus ke arah. Jin memicu kepulan debu raksasa di seluruh ruangan. Semua orang mengira sang inferior sudah tamat. Tapi tiba-tiba sebuah pedang melesat dari kabut dan menancap di dinding nyaris mengenai wajah jeleknya. Jin dengan santai berkata pedang itu bisa menembus kepalanya kalau dia mau. Dan dengan itu pelajaran pertama dimulai. Jangan pernah menilai seseorang hanya dari penampilan luar. Rus menonton dalam diam, bingung apakah teknik itu termasuk spirit art. Profesor Jin lanjut menjelaskan bahwa gelar inferior diberikan karena mereka dianggap lemah.
Lalu sebagai seseorang yang jauh lebih kuat, dia bertanya gelar apa yang cocok untuknya. Auranya memuncak tajam saat dia menjawab sendiri. Itulah yang disebut sebagai guru. Lanjut ke pelajaran kedua. Dia bertanya pada bocah tadi apa syarat utama mengaktifkan Spirit Arts. Merasa paling pintar murid itu dengan bangga menjawab bahwa kuncinya ada pada imajinasi liar. Kalau kau bisa membayangkannya, para roh akan mewujudkannya. Profesor Jin setuju, tapi dia menambahkan bahwa ada satu elemen penting yang mereka lewatkan. Dia menjelaskan bahwa roh merespon sepanjang gelombang tertentu yang memicu aksi mereka. Total ada 8 gelombang utama, gelombang di dunia ini. Ignisi, pelepasan, penyembuhan, dan pembekuan adalah 4 elemen yang paling umum. Tapi kontrol gravitasi cahaya atmosfer dan juga manipulasi ruang juga ada. Perhatikan baik-baik. Lord Gita nyaris tersedak melihatnya memamerkan 8 elemen seenteng itu. Kuliah pertama yang sesungguhnya pun resmi dimulai. Dan malam harinya, dia berpikir dari mana harus memulai investigasi rahasia akademi. Kampus dipenuhi murid di setiap sudut. Setelah aksi gilanya tadi, dia jadi topik utama. Perbincangan. Untuk mendapat jawaban, dia harus masuk ke tempat terlarang bagi murid. Di jalan, dia berpapasan dengan pria yang langsung menuntutnya untuk mengaku siapa dia sebenarnya. Dia membalas dengan bertanya bagaimana mungkin dia bukan sekadar inferior, seperti kata orang. Gadis itu bilang itu masuk akal kalau saja dia tidak punya kemampuan gila untuk mengendalikan 8 spirit arts tanpa keringat. Bahkan ras demi human saja tidak bisa. Jin cuma mengangkat bahu bilang kalau itu gampang banget rasanya seperti memindahkan saluran. Gelombang berbeda. Yah, aslinya jauh lebih susah dari kedengarannya. Dia lalu minta mereka pindah ke tempat sepi. Saat berdua saja gadis itu kembali menanyakan pertanyaan yang sama. Kali ini dia mengaku cuma manusia biasa yang dibekukan di desa Kadama selama jutaan tahun. Setengah tak percaya gadis itu bertanya apa pekerjaannya sebelum tertidur lelap. Jin menjawab jujur bahwa dulu dia adalah agen pasukan khusus untuk negaranya. Meski ribuan tahun berlalu, ingatannya masih sangat tajam seakan baru terjadi beberapa tahun lalu. Makin penasaran, gadis itu bertanya kenapa pahlawan negara harus disegel. Sambil menahan sedih, Jin mengaku kalau misinya gagal total. Dia benar-benar percaya bahwa jika dia berjuang lebih keras, dia bisa menyelamatkan semua orang, tapi nyatanya dia kehilangan segalanya. Dia juga mengaku jadi profesor bukan kebetulan belaka. Dia butuh koneksi dari keluarga Alton. Lanjut, dia bertanya mereka mau kemana. Gadis itu membawanya ke ruangan kumuh dan berdebu menjelaskan bahwa ini bekas gudang tempat para guru menyimpan peralatan, mengajar. Di salah satu rak sebuah patung burung hantu langsung menarik perhatiannya. Dia lalu bertanya alasan aslinya dibawa ke sini. Akhirnya, Miriam mengaku sedang menyelidiki ruang kosong aneh di sebelah gudang ini. Terlalu besar untuk dibiarkan kosong yang membuatnya yakin ada rahasia besar di sana. Tanpa membuang waktu, Profesor Jin santai meraih patung itu. Gadis itu kebingungan. Nah, kalian dan aku pasti tahu apa yang akan terjadi selanjutnya kan saat dia memutar patungnya. Rak bukunya bergeser memperlihatkan jalan rahasia yang gelap. Dengan gaya keren, dia memuji insting gadis itu soal ruang rahasia. Miria cuma bisa melongo, sama sekali tidak. Paham bagaimana dia memecahkan teka-teki itu secepat kilat. Sang profesor dengan santai menjelaskan bahwa patung itu satu-satunya barang bersih di ruangan penuh debu ini. Setelah itu dia menyuruh Miria tetap di luar sementara dia masuk sendiri. Tentu saja Miria menolak keras dan memaksa ikut. Jin mengingatkan bahwa mungkin ada penyusup berbahaya di dalam dan dia tidak bisa menjamin keselamatannya. Si rambut pirang menegaskan kekuatannya bukan pajangan. Dia sangat yakin kemampuannya jauh di atas semua orang di kelas dan cuman kakaknya yang mungkin selevel dengannya. Mendengar itu Jin akhirnya setuju. Mereka berdua pelan-pelan menuruni tangga tua yang ternyata membentang jauh, lebih dalam dari dugaan mereka. Mia diam-diam kagum betapa bergunanya sihir cahaya di tempat gelap ini. Jin malah bercanda kalau tempat ini persis seperti dungeon game fantasi tempat monster muncul yang sukses membuat gadis itu kebingungan. Penasaran lagi, dia mengungkit masa lalu Jin. Dia bertanya apakah Jin sudah punya
Satu tersangka utama karena melacak ancaman adalah keahliannya. Jin merasa lucu melihat betapa cepat gadis itu mempercayai cerita gilanya. Sebagai hadiah kecil atas kepercayaannya, dia membocorkan bahwa dia sangat mencurigai Lord Rodman. Gadis itu langsung bertanya alasannya. Profesor Jin menjelaskan bahwa meski pria itu terlihat karismatik saat mengajar, ada hawa yang sangat aneh saat dia sedang sendirian. Di momen sepi itu, si keparat licik tersebut memancarkan aura orang yang merencanakan sesuatu yang busuk. Dia menjelaskan sifat seperti ini sangat umum dimiliki oleh orang bermuka dua di dunia ini. Ditambah lagi sudah sangat jelas kalau pria itu punya kemampuan observasi yang terlalu mengerikan untuk ukuran guru. Miria mengaku awalnya dia curiga pada Lord Gita, tapi Jin membantahnya karena orang yang tidak bisa mengontrol emosi tidak akan pernah bisa merancang rencana sejahat itu. Yang mengejutkan, Jin bahkan bilang kalau kakek keriput itu sebenarnya orang baik. Akhirnya mereka sampai di ujung tangga yang terhubung ke sebuah aula raksasa berdebu. Mata Miria terbelalak kaget melihat labirin super besar tersembunyi tepat di bawah akademi. Tiba-tiba Jin berhenti berjalan karena dia juga sangat syok. Tidak pernah terbayangkan dia akan menemukan laboratorium Kagura tersembunyi di tempat gila seperti ini. Saat Jin menatap pintu yang dilindungi mesin nano yang orang zaman sekarang sebut sebagai roh, dia makin yakin ini benar-benar laboratorium Kagura. Miria mulai gugup karena meski sudah mencari sekian lama, dia tidak pernah menemukan pintu raksasa yang tersembunyi di bawah akademi ini. Jin menjelaskan bahwa orang biasa butuh kunci akses khusus untuk membuka pintu ini. Dia ingat bagaimana Hakama mewarisi kuncinya di desa Kodama dan yakin seseorang di tempat ini pasti mendapatkan kunci yang sama. Tapi santai saja, Jin sudah tahu kalau dia sendiri punya akses otomatis penuh. Jadi dia dengan santai mengangkat tangannya. Sistem kunci langsung mengenalinya sebagai pemegang otoritas tertinggi dan dengan cepat membuka pintunya. Gerbang besar perlahan terbuka dan percayalah kalian tidak akan mau melewatkan isi di dalamnya. Jin mulai curiga si pemberontak negara juga punya akses rahasia ini. Sementara itu Mia, sini ngumpul kita tonton bareng Mia masih bengong gak nyangka ada tempat rahasia sebesar ini di bawah akademinya. Waktu dia nanya apa Jin beneran gak butuh kunci, Jin santai menjawab, kalau manusia kuno itu memang spesial. Mia akhirnya mulai percaya sama omongan Jin dan diam-diam ngikutin dia makin dalam ke laboratorium rahasia itu. Di dalam mereka, nemuin beberapa koruptor yang dikurung di dalam kandang besi raksasa. Anehnya, mereka semua kelihatan tenang banget dan gak ada tanda-tanda ngamuk sama sekali. Jin jadi teringat. Sama para koruptor yang dikurung kawanan bandit sebelumnya, mereka juga diam anteng sampai akhirnya dilepasin. Tapi ada satu hal yang paling bikin dia pusing, yaitu pertanyaan tentang gimana caranya ada orang yang bisa mindahin monster segede ini ke tempat kayak gini tanpa ketahuan siapapun. Miria ngaku kalau kecurigaan kakaknya soal akademi ini mungkin aja. Ternyata bener, dia ngusulin buat diam-diam sembunyi dan nunggu biar bisa nyergap siapapun dalangnya karena pelakunya pasti bakal balik ke sini cepat atau lambat. Tapi Jin bilang daripada diam nunggu, mending mereka cepat-cepat segel akademi dan beresin para koruptor ini duluan. Miria protes mereka nggak boleh biarin dalang dibalik semua ini. Kabur gitu aja. Tapi Jin jelasin kalau keselamatan murid itu nomor satu karena kalau monster ini ngamuk nyawa, semua orang di akademi bakal melayang. Waktu dia bilang kalau kakaknya pasti bakal ambil keputusan yang sama, cewek itu akhirnya setuju. Jin lalu nambahin kalau perasaannya nggak enak dan biasanya instingnya itu selalu benar. Dia bilang bakal ngecek lab ini lebih jauh sendirian dan nyuruh Miria balik ke atas buat manggil kakaknya. Dengan begitu, akademi bisa segera di jam malam dan para murid bisa dilindungi. Setelah nyuruh dia naik, Jin masuk makin dalam ke ruang bawah tanah, berharap bisa nemuin petunjuk penting. Sementara itu di atas si tikus kurus lagi diledek habis-habisan karena kalah dari guru baru. Biarpun begitu, dia tetap ngatain Jin spesies rendahan dan nyalahin dia karena udah ngancurin reputasinya. Kepala sekolah lalu nyamperin Lord Gita dan nyuruh si tikus kurus berhenti tingkah anehnya karena bikin murid-murid enggak nyaman. Dia dipermalukan di depan umum sama kepala sekolah sebelum ditanya soal Lord Rodman yang hilang sejak pagi. Kepala sekolah udah pusing dan absennya si pria gemuk bikin dia makin panik
Tiba-tiba dia sadar ada awan gelap ngumpul di atas akademi dan bingung apa yang sebenarnya terjadi. Di saat yang sama, Mia buru-buru naik. Tapi waktu buka pintu, dia malah papasan sama Lord Rudman, si pria gemuk yang hilang dari pagi. Wajahnya kelihatan jahat banget, fix ada niat busuk. Kembali ke lab Jin meriksa. Portal merah aneh yang berdenyut seakan-akan hidup. Dia mikir apa benda ini beneran hidup dan apa Kagura yang nyiptain semua ini. Jin lalu nemuin kubus pesan yang ditinggalin Kagura bareng. Sebuah alat suntik mesin nano. Manusia kuno itu berharap kubusnya punya petunjuk buat nuntasin situasi gila ini. Dia langsung nyalain kubusnya dan sebuah hologram Kagura muncul lagi santai pegang kopi. Kagura udah nebak Jin bakal sampai ke fasilitas ini duluan karena lab ini adalah yang paling deket dari tempatnya terbangun. Dokter ngejelasin kalau di lab ini dia bikin alat yang gagal dibuat manusia ratusan juta tahun lalu dan sebagian kecil tenaga alat itu udah disegel ke dalam suntikan buat dipakai Jin. Dia pamer soal pencapaiannya sebelum akhirnya ngasih tahu kalau alat gila yang dia maksud itu sebenarnya adalah mesin teleportasi. Nggak nyangka banget Kagura bisa bikin barang segila ini. Sekarang semuanya jadi masuk akal. Argus pernah bilang kalau ada monster penjajah yang tiba-tiba muncul di seluruh kota. Alarm bahaya di otak Jin langsung bunyi, siapapun yang punya alat ini pasti dalangnya, apalagi ada sekandang penuh monster terkunci di bawah sini. Terus dia sadar ada yang aneh dari pesan ilmuwan gila itu. Mesin teleportasi yang asli warnanya biru murni, kalau benar begitu terus apa? Benda merah di depannya ini, nah perhatikan baik-baik bagian ini. Pas jam berdetak, nunjukin pukul 12 mesinnya nyala dengan dengungan keras. Jin siap siaga nunggu mimpi buruk apa yang bakal keluar dari situ. Tapi semua penjajah di dalam kandang malah langsung hilang lenyap tanpa sisa. Di atas permukaan Argus dan para ksatria suci ngelihat mimpi buruk mereka terjadi di depan mata. Ratusan monster jatuh kayak hujan dari langit ke ibu kota kerajaan, udah mirip kayak lagi main battle royale aja. Kembali ke bawah tanah, si babi gemuk berminyak noleh. Kemuria dengan senyum paling nyebelin. Dia ngeledek kenapa cewek itu kelihatan tegang dan gak sabaran. Muria dengan dingin nyuruh si babi dalang semua ini buat minggir, kecuali kalau dia emang minta dihajar. Kaget banget Lord Rudman ngaku kalau dia emang curiga cewek itu udah nyelidikin dia dari lama. Sayangnya, dia terlambat sadar. Waktu Muria nuntut maksud omongannya, dia dengan santai bilang kalau hari penghakiman udah tiba. Si kentang botak ini menghela napas ngaku awalnya mau nunda rencana ini, tapi dua tikus yang tengendus. Labnya bikin dia harus bergerak cepat. Lebih tepatnya, dia sadar ancaman terbesarnya buat rencana agungnya itu Jin. Instingnya udah ngasih sinyal kuat kalau guru baru itu bakal jadi. Masalah super memusingkan. Sama kayak kakaknya Muria, tanpa butuh konfirmasi, dia udah tahu Jin yang nemuin jalan rahasia itu. Ngerasa udah kebanyakan buang waktu buat ngoceh, dia mutusin buat habisin semua saksi mata di sini. Mia hampir ngakak dengar ide si Gempal yang pede bisa menang ngelawan dia. Senyum iblis yang ngeri banget mulai muncul di wajah Rudman saat dia pamer soal kekuatan gila yang udah dia kumpulin. Tapi kalian lihat sendiri kan kocaknya? Dia nggak sadar ada cewek ngendap-ngendap bawa panci segede gaban di belakangnya Mia. Keringat dingin bingung antara cemas mikirin nasib cewek itu atau ragu apa rencana konyol ini bakal berhasil. Tanpa ragu, Hakama mengayunkan pancinya sekuat tenaga pakai lengan kecilnya dan ngehantam kepala penuh lemak si brengsek itu. Mia melongo syok ngelihatnya dan nanya gimana dia bisa nemuin tempat ini. Hakama buru-buru jelasin kalau dia datang nyariin Jin. Ada kekacauan parah di luar dan mustahil bisa nyelamatin semua orang tanpa wali mereka. Di jalan dia ketemu murid baru lainnya Kudo. Cewek itu bilang profesor mereka masuk ke ruang penyimpanan belum lama ini. Cewek baru itu ngerasa agak bersalah karena udah mukul pingsan seorang guru, tapi Hakama ngeyel kalau si mesum itu pantas banget dapetinnya. Lagian karena dia nggak pernah lihat wajah. Mereka dari belakang mereka bisa dengan gampang nuduh si putri pirang kalau situasinya jadi kacau. Tepat di saat itu, Jin akhirnya sampai di atas tangga. Khawatir dia nanya ada apa, tapi malah ngelihat si babi ngegeletak di lantai kayak pin bowling jatuh. Hakama langsung nyadarin dia dan ngasih tahu kalau kota di luar udah hancur balau. Dia sama sekali nggak
Kaget karena dia udah tahu cuman ada satu tujuan monster-monster lab itu dikirim. Muriel langsung pucat pas sadar kenyataannya dan mereka bertiga langsung lari keluar tanpa buang waktu lagi. Api ngamuk di seluruh penjuru kota dan hampir separuhnya udah rata sama tanah. Warga yang ketakutan lari kocar-kacir kayak lagi di neraka. Dari semua pasukan monster penjajah yang ada satu, monster raksasa mirip Vilgax kelihatan jelas sebagai yang paling kuat. Ngelihat rumah kesayangannya hancur lebur kayak gini bikin Mia benar-benar speechless. Sementara itu Jin ngerasa beban rasa bersalah karena kegagalannya kembali nyesek di dada mikir harusnya dia hancurin aja alat itu pas ada kesempatan. Hakama narik dia kembali ke dunia nyata. Dia nunjuk monster tentakel raksasa yang saat ini lagi. Ngumpulin serangan mematikan yang diarahin langsung ke istana. Nah percaya deh kelanjutannya bakal gila Jin nekat pakai suntikan dari Kagura buat nebus kesalahannya. Setelah memakainya, dia langsung dapat kekuatan setara dewa. Sini kumpul bareng gue, lihat teleportasi versi dia. Kata ilmuwan gila, itu mesin nanonya cuma nyimpan energi buat dipakai sekali dalam 24 jam. Udah gitu, jaraknya katanya super pendek. Harus sebatas jarak pandang mata. Tapi perhatikan baik-baik ya, aturan ampas itu cuma berlaku buat kroco jin jelas, bukan manusia normal. Karakter overpower sekelas, dia mah aturan mana mempan, dia bisa teleportasi sejauh matanya memandang. Tanpa mikir sedetik pun, dia ngilang dan muncul tepat di depan laser raksasa pas banget sebelum kena istana kerajaan. Asli kita baru aja saksiin aksi tergila.